ya. Nanti boleh ditanyakan langsung. Bisa raise hand nanti biar kelihatan. Bentar nih, saya mohon izin saya bisa. Pak, nggak ada suaranya, Pak. Ya, suaranya kemana, Pak? Ya, oke, oke, maaf, maaf. Ya, sudah kedengeran ya. Ya, jadi karena materinya cukup banyak hari ini dan waktu kita terbatas, jadi saya mohon izin ini saya apa namanya saya buat sesingkat mungkin. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh angkat tangan, tapi kalau misalkan oke, nanti tolong yang tidak mungkin yang tidak apa namanya tidak bertanya boleh dimatikan, dibisukan ininya apa namanya soundnya. Saya bisukan dulu ya. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Kita akan masuk ke materi pertama, yaitu cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPOB. Nah, ini materinya apa namanya dikhususkan untuk yang industri rumah tangga ya. Nah, kita mau tahu nih, pangan yang baik itu yang kayak gimana gitu ya. Pangan yang baik itu yang dikehendaki konsumen biasanya yang sesuai dengan selera konsumen pastinya ya. Kemudian food safety, aman untuk dikonsumsi dan bermutu. Dan yang terakhir atau yang pertama bahkan ya halal gitu ya. Makanannya terjamin halal. Nah, ada masalah nih. Masalah dalam keamanan pangan. Masalah utamanya apa? Yang pertama terjadi pencemaran. Terjadi pencemaran, kemudian isu-isu mengenai higien ya, sanitasi, kemudian ada cemaran kimia. Contohnya dari apa? Yang banyak nih terjadi di lingkungan kita nih. Ada bahan bakunya sudah tercemar, misalkan menggunakan pengawet atau eh, pewarna ya, kimia, kemudian dan lain-lain. Ini berarti tercemar nih ininya, apa namanya? Bahan-bahannya udah tercemar gitu. Oke, kemudian dan lain-lain. Ini masalah mengenai keamanan pangan. Yang ini perlu kita intervensi. Intervensi itu berarti kita harus perhatikan. Nah, saya em, sebagai fasilitator, saya hanya bisa untuk apa namanya mengingatkan kepada Bapak Ibu yang UMKM-nya bergerak di bidang pangan ya. Hari ini salah satunya bentuknya adalah sosialisasi dari BPOM ya. Baik, kemudian berikutnya pangan yang baik ini, pangan atau yang aman, ini yang bebas dari cemaran. Cemaran ada tiga. Tadi ada itu juga ya, ada soalnya juga ya. Ada cemaran biologi, ya. Kemudian ada cemaran kimia, ada cemaran fisik. Nah, yang bagus adalah yang bebas dari cemaran, ya. Nah, cemaran fisik contohnya, ya. Contohnya itu ada potongan kayu, ada pecahan kaca. Ya, pernah nggak misalkan ada eh, makan snack yang di staples, ya. Staplesnya kadang-kadang masuk tuh ke makanan. Nah, itu namanya cemaran fisik termasuknya ya. Rambut itu cemaran fisik juga ya, contohnya. Tadi ada pretest itu ya, rambut. Kemudian ada cemaran biologis. Cemaran biologis ini yang di apa namanya diakibatkan oleh makhluk hidup ya. Contohnya ada kuman, ada mikroba, bakteri dan lain-lain ya. Kemudian ini sumbernya bisa dari air tercemar, bisa dari kotoran hewan misalkan ya, dan lain-lain. Kemudian, oke, ada cemaran kimia. Tadi saya ceritain sedikit ya. Nah, ada juga misalkan sayuran yang terkontaminasi oleh pestisida. Kemudian ada juga yang terkontaminasi oleh bahan pembersih ya. Kalau misalkan kita mengolah makanannya, misalkan kita dicampur aduk tuh antara pembersih dengan bahan ya, dengan apa namanya, dengan bahan makanan itu bisa jadi terkontaminasi. Makanya nanti ada caranya kita pisahkan tuh antara bahan pembersih dengan bahan makanan yang mau kita produksi ya. Nah, kemudian keamanan pangan definisinya apa? Adalah suatu pedoman yang menjelaskan bagaimana cara kita memproduksi pangan agar aman, bermutu dan layak untuk dikonsumsi.
Caranya gimana? Dengan mencegah tercemarnya pangan oleh cemaran biologis, kimia, dan benda lain. Kemudian dengan cara mematikan atau mencegah hidupnya zat saturinik atau patogen, bakteri misalkan ya. Jadi bagaimana? Ya misalkan dengan pengawetan atau dengan packaging yang bagus ya. Atau dengan pengolahan, misalkan dengan perebusan, penggorengan, dan lain-lain. Kemudian juga dengan cara mengendalikan proses produksi. Ini cara kita untuk mengontrol keamanan pangan. Nah, kemudian ini kita akan bikin ya. Ini kalau misalkan nanti di apa namanya divisitasi oleh BPOM, kalau misalkan produknya yang masuk ke kategori BPOM ya, atau oleh Dinkes, nanti ada nih, ada persyaratan seharusnya, sebaiknya dapat ya. Harus itu berarti ini wajib banget ya. Nah, penjelasannya gini, kalau harus itu berarti dia dia wajib untuk diikuti ya. Kalau misalkan tidak, berarti ini ada nanti catatannya ketidaksesuaian kritis. Kalau seharusnya berarti ketidaksesuaiannya serius. Semuanya harus dibetulin ya, nanti begitu nanti apa namanya ada visitasi dari BPOM, kalau misalkan produk yang masuk BPOM ya, atau dinas terkait misalkan dinas kesehatan, nah itu harus dipenuhi ya, sampai ke minor yang artinya dapat gitu misalkan. Nah, bagian-bagian CPOB ini banyak nih ya. Tadi ada juga tuh di soal pretest tuh. Yang pertama ada lokasi dan lingkungan produksi yang perlu kita perhatikan. Kemudian ada bangunan fasilitas, peralatan produksi, dan lain-lain sampai dengan pelatihan karyawan. Jadi bukan cuma proses ininya aja ya, proses pembuatan pangannya aja ya. Untuk CPPOB ini cara pengolahan pangan, cara produksi pangan olahan yang baik ini hampir semua, mulai dari perencanaan kita bangun pabrik atau buka dapurnya ya, sampai ke tenaga kerjanya itu kita rencanakan. Ya, ini ada A sampai N tuh ya. Nanti penjelasannya begini. Untuk lokasi gimana kalau misalkan kita mau buka tempat produksi gitu ya. Lokasi dan lingkungan produksinya apa yang perlu diperhatikan? Yang diperhatikan adalah kita pertimbangkan peluang pencemaran dan tindakan pencegahannya ya. Jadi yang perlu diperhatikan itu kira-kira bisa tercemar nggak nih lingkungan produksinya. Kita harus jaga tetap bersih, bebas sampah, bau, asap, kotoran, dan debu ya. Tempat sampahnya harus ditutup, jalannya tidak berdebu, jalan masuk pabriknya ya. Kemudian selokannya itu berfungsi dengan baik. Tuh sampai selokan diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau misalkan orang Dinkes itu datang ke tempat kita, ya, orang Dinkes atau orang BPOM itu datang ke tempat kita, itu akan lihat selokannya jalan nggak tuh airnya gitu ya, air selokannya. Nah ini contohnya, ada pabrik pangan yang baik tuh, sumber cemarannya kalau misalkan dekat dengan misalkan dengan pembuangan akhir sampah, nah ini pasti jadi catatan ya. Dengan perumahan padat dan kumuh ini pasti jadi catatan ya, nggak boleh, harus jauh dari sumber cemaran. Ini untuk pemilihan lokasi. Ini lingkungan produksinya. Tuh tempat sampahnya harus tertutup. Nggak boleh terbuka. Kalau terbuka nanti ada lalat, ada tikus, ya, dan lain-lain. Selokannya harus berfungsi dengan baik. Ini menghindari misalkan serangga atau apa bisa berkembang biak di situ ya. Lingkungannya bersih, nggak berdebu. Jadi debu nggak bisa masuk tuh nanti ke kawasan apa namanya tempat produksi kita. Lanjut ya, ini contohnya yang salah, tidak tertutup, yang sebelah kiri ya sampahnya. Yang sebelah kanan sampahnya tertutup. Kemudian sebelah kiri itu eh, gotnya gotnya mampet ya, jadi airnya nggak lancar. Yang sebelah kanan airnya lancar tuh ya. Oke, yang kedua adalah bangunan fasilitas. Yang diperhatikan apa? Lantai, kemudian plafon, kemudian tempat produksi, tempat kita naruh bahan, kita mengolah bahan itu perlu diperhatikan ya. Contohnya ini. Jadi misalkan ya, persyaratan, oh ini nanti dicontohin nanti ini. Kemudian yang ketiga adalah peralatan produksinya. Yang perlu diperhatikan apa? Peralatan bahan untuk apa? Persyaratan bahan peralatan produksi. Kemudian tata letaknya. Tata letak diperhatikan ya. Jadi misalkan kita apa namanya naruh bahan tambahan pangan di mana harus rapi tuh, nggak boleh bercampur-campur ya. Jadi kalau di sini di gambar ini di sebelah kanan atas ini ada gambar yang ditoples-toplesin. Jadi rapi, kita nggak acak-acakan gitu ya. Kemudian kita ada pengawasan dan pemantauan peralatan. Bahkan ini di sini ada bahan perlengkapan, ada alat timbangnya terkalibrasi. Terkalibrasi itu berarti benar-benar menunjukkan angka sebenarnya. Nanti misalkan kita nimbang 2 gram, ya 2 gram. Jadi kalau misalkan nggak terkalibrasi kan bisa aja alat timbangannya udah nggak sesuai ya dengan berat atau massa sesungguhnya gitu ya.
Alat ukurnya juga terkalibrasi. Ya. Tata letak diperhatikan. Tata letak harus ada. Nanti Bapak Ibu bisa membuat ini alur produksi namanya. Alur produksi mulai dari penerimaan bahan, kemudian proses, ya kan, kemudian sampai produk jadi, dan tempat dapurnya atau pabriknya Bapak Ibu itu harus sesuai alurnya. Tadi ada juga di pretest ya. Alurnya harus sesuai dengan alur produksi. Jadi mulai dari penerimaan, kemudian pembersihan bahan, kemudian pengupasan misalkan, pencucian, kemudian produksinya tuh pengolahan pangannya sampai ke packaging. Jadi ada alurnya, ada skema pabriknya. Walaupun di satu ruangan misalkan ya. Saya cuma punya dapur cuma satu, tapi itu harus di apa namanya diatur tuh. Mulai dari bahan masuk di sini, kemudian sampingnya lagi kita misalkan membersihkan bahan, kemudian memotong bahan, kemudian merebus bahan misalkan ya, sampai ke packaging, sampai ke terakhir. Jadi ada eh, berurutan gitu, meletakkannya berurutan. Nggak boleh misalkan kita motong di sini, kemudian masak di sini, ini di sini, di semuanya di situ ya. Jadi harus ada alur produksinya dan tata letak peralatan atau tata letak produksinya kita di mana. Lanjut ya. Bapak Ibu kalau misalkan saya kecepatan atau misalkan ada yang mau ditanyakan langsung aja raise hand atau nyalakan mic-nya ya, langsung tanya apa ya. Nah ini yang tadi saya bilang, ruang produksi. Langit-langitnya harus bersih. Ini banyak ada contoh nanti langit-langit yang bolong misalkan. Atau nggak ada langit-langitnya nggak boleh ya. Ini kalau ada orang Dinkes ngecek ke tempat Bapak Ibu, nanti kalau langit-langitnya nggak ada nih, plafonnya nggak ada gitu ya, itu pasti jadi catatan. Bisa jadi nanti sertifikat sertifikat SPPIRT-nya atau BPOM-nya nggak bisa terbit ya. Ini menghindari dari atas misalkan ada debu atau kotoran jatuh ke eh, bahan-bahan yang kita produksi ya. Kemudian dinding itu harus licin dan gampang dibersihkan. Kemudian lantainya harus kedap air, bisa dipel ya, jangan lantai yang tanah gitu misalkan ya, nggak boleh lantai tanah ya, harus yang kedap air. Kemudian tempat ininya, tempat menaruh bahannya atau tempat mengolah bahannya ya, tempat kerja ini harus bersih, halus, tidak berkarat. Hati-hati ya, tidak berkarat tuh, jadi nggak ada cemaran dari ini, dari apa nah, eh, tidak ada cemaran dari tempat meletakkan bahan produksi itu dengan bahan yang kita olah gitu ya. Harus misalkan dengan apa? Dengan plastik mika misalkan. Atau kalau bagus pakai itu tuh stainless steel ya. Stainless steel tuh udah pasti gitu ini apa namanya bagus ya. Lanjut ya, ini fasilitas ruang produksinya. Ada wastafel untuk tempat cuci tangan karyawan kita. Atau kalau misalkan kita baru sendirian produksinya, harus ada wastafel. Wastafelnya harus ada sabunnya, harus ada tisu atau lapnya. Ya, ini wajib. Terus ada peringatan, cuci tangan. Peringatan itu tuh, wajib cuci tangan sebelum bekerja dan setelah dari toilet ya. Jadi kalau misalkan kita udah mau megang bahan nih, ya kita mau mengolah bahan, itu harus cuci tangan dulu. Kemudian kita kalau dari toilet harus cuci tangan dulu. Ya, ini dikasih peringatan. Kadang-kadang suka lupa ya. Kalau bisa dikasih juga nih cara-cara cuci tangan yang baik tuh. Oke ya. Jadi ini wajib harus dipenuhi baik dari untuk PIRT maupun untuk BPOM. Nah ini yang saya bilang harus dipisahkan nih. Jadi kalau misalkan ada peralatan untuk kebersihan itu dipisahkan dari peralatan untuk produksi. Jangan berdampingan atau berdekatan. Khawatirnya nanti ada cairan pembersih atau apa yang termasuk ke dalam ini apa namanya apa untuk produksi gitu ya, itu berbahaya nanti jadi cemaran. Tempat sampah harus tertutup tuh rapi ya, kalau ada bisa ada loker atau ruang ganti untuk karyawan, ini untuk agar menjaga kebersihan karyawannya nanti. Atau kalau kita sendiri misalkan jangan eh, apa namanya jangan sembarangan, harus harus rapi ya, pakai hairnet ya, jadi si rambut itu nggak jatuh ke makanan gitu. Lanjut ya, airnya kemudian yang keempat ini suplai air atau sarana penyediaan air. Air ini kita mesti cek terus, cek apa namanya air yang kita gunakan ini sesuai nggak dengan standar. Kita cek perpipaannya ada yang karatan nggak misalkan ya. Kemudian pokoknya ini diuji secara berkala ya. Kalau misalkan ada pakai isi ulang, misalkan ya air isi ulang tuh, nah itu dicek, diminta ininya apa namanya pengujian dia. Ini udah sesuai belum?
untuk minuman ya, sudah sehat belum, sesuai dengan kesehatan nggak ya. Oke, kalau misalkan kita punya water treatment sendiri, ini kita masih uji terus tiap kali kita secara periodik lah, misalkan atau 6 bulan sekali atau berapa bulan sekali sesuai dengan standar kelaikan air yang baku gitu ya. Lanjut, ini fasilitas dan kegiatan higien dan sanitasi. Ini tadi saya sudah jelaskan sedikit ya, mengenai wastafel itu mesti disediakan untuk cuci tangan karyawan. Kemudian harus disediakan juga eh, jamban ya atau toilet yang terpisah dari tempat produksi. Artinya kalau misalkan kita cuma punya satu rumah misalkan yang untuk produksinya, ya harus tertutup tuh ruangannya, toiletnya ya harus tertutup, kemudian nggak boleh harus ada pintunya ya. Ada juga yang produksi misalkan toiletnya gabung sama tempat cuci piring nggak boleh ya, harus dipisahkan. Baik, lanjut ya. Kemudian, nah ini ada kesehatan dan higien karyawan. Fokusnya apa? Kita mencegah adanya pencemaran yang dibawa dari karyawan ya. Apa sih pencemaran dibawa dari karyawan? Misalkan batuk, pilek, flu, misalkan ya bersin ya. Kemudian kotor. Nah, itu karyawan misalkan tangannya kotor udah produksi itu ya. Itu nggak boleh. Jadi fokus perhatian ini, ada kesehatan karyawan. Karyawan yang sakit jangan masuk kerja. Kalau misalkan kita produksi pangan ini berbahaya nanti ya terhadap cemaran pangan. Kemudian ada kebersihan karyawan. Kukunya misalkan dilihat ya. Panjang-panjang ya kukunya. Perilaku karyawan. Perilaku tuh kalau kita produksi sebaiknya itu nggak boleh ngobrol, nggak boleh bercanda, apalagi ngegosip, nggak boleh ya. Nah, itu harus dihindari. Agar apa? Agar nanti muncrat-muncratnya kalau ngobrol ya, muncrat-muncrat ya ke makanan itu bahaya ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini kalau misalkan yang sakit, kemudian kukunya lihat, jenggot, kumis, rambut ya ini mesti diperhatikan agar nggak masuk ke makanan yang kita produksi. Kita perlu secara rutin kita beritahu karyawan kita agar ini apa namanya diikuti ya. Makanya ada pelatihan karyawan terhadap cara pengolahan pangan yang baik ini ya. Nah, perilaku karyawan nih yang sebelah kiri yes tuh ya. Pakaian kerjanya lengkap, dan dipakai dengan benar, pakai hairnet, pakai masker ya. Kemudian misalkan ada apa namanya? Ada baju khusus boleh ya. Cuci tangan sebelum kerja. Ini yang nggak boleh yang sebelah kanan no. Bercakap-cakap, nggak boleh ngobrol ya. Bersin. Merokok apalagi, aduh ya kalau merokok janganlah di tempat produksi, di luar tempat produksi lah ya kalau mau merokok. Kemudian makanan minum nggak boleh di tempat produksi, kalau kalau bisa di luar ya. Ini kita harus awasi, kalau bisa ada catatannya bagus ya. Jadi kalau misalkan ketika nanti ada eh, pengecekan dari Dinkes atau BPOM kita punya catatan. Lanjut ya, ini slide-nya banyak ini ada 30-40 lembar nih. Kemudian ada pemeliharaan dan program higien sanitasi. Nah, ini ada fokusnya adalah menghindari pencemaran produk lagi-lagi ya. Jadi kita semuanya ini dalam rangka menghindari pencemaran. Kalau tadi dari karyawan, ini dari hygiene-nya ya. Memelihara pembersih, kemudian salurannya misalkan, kemudian alat-alat untuk kebersihan, memeriksa limbahnya, sisanya itu harus keluar segera dari tempat produksi ya. Kemudian penanggulangan terhadap serangga dan lain-lain ya. Nah, ini sarana pembersihan nih. Tadi ya, mesti rapih tuh. Kayak gambar di sebelah kanan rapih ya. Jadi setelah produksi kita bersihin. Jangan ditinggalin berantakan ya. Kemudian nanti aja gitu. Jangan. Harus dirapihin, kemudian disusun dengan rapi. Sehingga tidak terjadi cemaran. Nah, ini menutup masuknya tikus dan serangga. Jadi kalau misalkan punya saluran air ditutup. Kalau ini apa namanya pintu atau apa tuh tempat masuknya ventilasi ya, ventilasi itu ditutup sama kasa ya, kawat kasa itu kawat nyamuk gitu ya, harus ditutup. Jadi nggak boleh ada serangga yang masuk karena nanti serangga bisa kecoa misalkan bisa mengakibatkan penyakit ya, atau cicak misalkan ada kotorannya masuk ke ini kan bahaya juga ya itu ya. Baik, lanjut. Kemudian prasarana sarana penyimpanan, gudangnya ya. Gudangnya harus bersih, rapih, tidak menyentuh lantai. Ya, tidak menyentuh lantai. Berarti bawahnya dikasih palet misalkan atau syukur-syukur kalau misalkan kita punya rak ya disusun rapi di rak-rak, ada labelingnya ya dan tidak bercampur baur ya. Jadi nah ini contohnya kalau kulkas nih. Kalau kulkas itu rapi ya penyimpanannya.
Kemudian contoh penyimpanan di rak kayak gini ya. Kemudian ada di freezer misalkan. Di freezer juga harus tertutup. Kan ada tuh daging misalkan. Jangan semua daging nyampur di situ. Kalau bisa diplastikin misalkan daging-dagingnya atau syukur-syukur kalau bisa dilabeling. Kemudian kita pakai kaidah ini FIFO ya, first in first out ya. Yang pertama masuk itu adalah yang pertama keluar gitu. Artinya kalau kita punya catatan, misalkan saya punya beras, beras kan kita harus punya stok juga ya kalau misalkan kita buka restoran misalkan ya. Apalagi sekarang lagi mahal nih beras nih. Kalau syukur-syukur yang punya stok dari kemarin agak banyak kan, jadi nggak kena mahal nih sekarang. Mudah-mudahan minggu depan atau bulan depan bisa turun lah ya harga beras. Nah itu harus tahu nih yang mana yang beras pertama masuk. Jangan sampai nanti yang baru masuk itu yang dipakai. Nah, tapi yang pertama masuk yang kita pakai agar nanti mencegah bahan-bahan kedaluarsa. Sayang ya. Jadi yang udah apa namanya yang udah lama duluan yang kita pakai. Kalau stoknya banyak. Kita lanjutkan. Kemudian, nah ini pengendalian proses produksi. Proses produksi banyak sekali catatannya ya. Tersedia persyaratan spesifikasi bahan baku, persyaratan air, komposisi, formulasi. Ini harus dicatat ya. Jadi dalam manajemen produksi, kalau kalau kita belajar manajemen kan, apa yang Anda kerjakan, Anda catat gitu ya. Apa yang Anda catat, Anda kerjakan. Jadi kita punya catatannya. Jangan rahasia-rahasiaan resep kalau untuk ini ya. Jangan dirahasiain, tapi apa namanya kita mesti punya catatan sehingga kita punya standar. Salah satu kelemahan UMKM ini catatan, salah satunya ya. Kalau dalam hal produksi, catatannya nggak punya gitu ya. Ya perasaan aja, nggak boleh ya Bapak Ibu ya. Jadi besok-besok itu harus presisi nih. Kita sediakan prosedur tertulis, tuh, tertulis tepat dalam penimbangan BTP. BTP ini bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan ya. Contohnya kayak ada pewarna, pemanis, misalkan gitu ya. Boleh nggak sih pewarna dalam ini? Coba saya tanya dulu. Kira-kira pewarna boleh nggak kita pakai? Boleh, Boleh ya? Semua pewarna boleh boleh, dipakai ya, Bu? boleh, tapi dalam batas yang ditentukan kayaknya, Pak. Boleh dalam batas yang ditentukan. Ya, ya. Jadi pewarna itu atau Pewarna mah pengawet, dikit aja, pengawet Pak. boleh nggak Bu? Kalau Pewarna pengawet, Boleh. Pengawet boleh, Pak. pengawet boleh ya. Asalkan pengawet yang diizinkan ya. Jadi Ya, pewarna, pengawet misalkan, atau perasa pun boleh dipakai. Ya tapi apa yang diizinkan gitu, diizinkan untuk dipakai. Ada yang nggak diizinkan, ada banyak. Boraks contohnya misalkan formalin itu nggak boleh dipakai. Ya tapi kalau pengawet makanan boleh dipakai. Contohnya apa? Ada yang tahu pengawet makanan yang boleh dipakai? Satu aja sodium sebutkan. benzoat. Ya, sodium benzoat ya atau natrium benzoat. Kalau pewarna biasa pakai apa Bu Astrid? Warna makanan bisa, Pak. Biasa pakai apa Bu Astrid? Pewarna. Ada Pernah pakai ya? kupu-kupu, Oh, banyak sih, Pak. banyak ya. Red Bull, Ya, salah satu kupu-kupu tuh contohnya ya. Nah, cap kupu-kupu. Jadi di situ kan ada ya dosisnya namanya ya, dosisnya. Kalau misalkan obat kan ada dosisnya tuh. Nah, kita nggak boleh melebihi dosis yang ada di situ di catatan itu. Ya. Dilihat, misalkan kita produksi 1 kilogram nih bahannya. Misalkan dia cuma boleh 2 gram per kilogram. Jadi kita nggak boleh tuh masukin, biar cakep nih warnanya, saya kasih 3 gram. Nggak boleh ya. Jadi maksimal adalah jumlahnya sebanyak maksimal itu di situ misalkan tertulis 2 gram per kilogram. Nah, kita nggak boleh tambahin, mau biar cakep nggak boleh ya. Jadi itu batas maksimalnya. Jadi menggunakan bahan tambahan pangan boleh. Itu memang fungsinya untuk mempercantik ya, menguatkan rasa dan lain-lain. Baik ya, jadi pengendalian proses produksi ini. Catatan saya adalah harus diperhatikan prosedur tertulis, ketepatan penimbangan, kecukupan waktu. Kalau ini kan berhubungan dengan rasa nanti yang dihasilkan atau kualitas makanan yang Bapak Ibu hasilkan ya. Kemudian ada pengawasan pantauan proses, prosedur penanganan kalau terjadi penyimpangan. Kalau misalkan ini gosong, apa yang mau terjadi nih kalau gosong? Apakah mau tetap di packing misalkan atau mau dimusnahkan? Kalau dimusnahkan dikemanain ya? Harus ada tuh prosedurnya. Kemudian tidak terkontaminasi dengan bahan tidak halal. Kalau misalkan nanti kita ada kriteria halal ya dan najis ya. Nanti ini ada pembahasan sendiri untuk pelatihan
Mungkin bisa juga nanti Pak Lanin juga kasih ya. Pak Lanin ini dia ini apa namanya penyelia halal ya, Pak Lanin ya. Nah, itu bisa juga nanti kita bikin lah suatu saat nanti kita bikin pelatihan untuk manual SJPH ya, manual sistem jaminan produk halal. Itu khusus untuk yang halal. Baik, kita lanjutkan. Ini pengendalian proses produksi kalau diringkas jadi gini, cek pelabelan ya, kemudian persyaratan bahan, persyaratan air, komposisi formulasi, cara produksi yang baku, kemudian jenis ukuran kemasan dan lain-lain. Ini didokumentasikan, harus tercatat. Tadi saya cerita ya. Kemudian pelabelan nanti ada lagi khusus untuk pelabelan ya. Ini harus sesuai dengan Perka BPOM nomor 31 tahun 2018. Ada apa aja? Ada 9 kalau nggak salah nih ya. Ada nama produk sesuai dengan jenis pangan. Nama produknya apa? Jadi misalkan keripik singkong, nama produk gitu ya, sesuai dengan jenis pangan. Daftar bahan atau komposisi, jadi harus ada komposisinya. Berat bersihnya atau isi bersihnya. Kalau berat bersih ini untuk produk yang bisa ditimbang, misalkan. Kalau isi bersih yang volume, misalkan liter atau apa ya. Kalau minuman kan isi bersih namanya, berapa liter atau berapa mililiter. Nama dan alamat. Nama dan alamat ini cuma ditulisin ini aja, misalkan produksi Bu Astrid misalkan Hot Mangkok ya. Alamatnya Cikarang, Jawa Barat, cukup begitu nggak apa ya. Nggak usah pakai nomor handphone, biasanya pakai nomor handphone ya. Halal, bagian dipersyaratkan. Tahun 2024 ini, bulan Oktober, semua makanan dan minuman yang halal ya harus dicantumkan label halal. Bagi yang dipersyaratkan. Emang ada yang nggak dipersyaratkan? Ada nggak yang nggak dipersyaratkan halal, makanan minuman? Bapak Ibu ada yang tahu? Ada makanan minuman yang tidak dipersyaratkan halal. Kira-kira ada nggak ya? Ada yang tahu? Kayaknya nggak ada apa, Kayaknya semuanya nggak ada. halalin Semuanya. semua. Kalau minuman keras boleh, Bu? Nggak boleh lah, Pak. Nah, itu berarti tidak dipersyaratkan ya. Minuman keras, ya, kemudian makanan yang mengandung daging non halal, misalkan daging babi, itu nggak boleh ya malah ya. Jadi itu Iya, tidak Pak, nggak boleh. dipersyaratkan, bahkan tidak diperbolehkan ya untuk mencantumkan label halal. Gitu. Tapi kalau makanan yang halal itu dipersyaratkan. Semua makanan minuman yang itu apa namanya halal gitu ya, yang dipersyaratkan halal berarti itu harus nanti Oktober 2024 ini wajib semuanya memiliki sertifikat halal. Kalau nggak gimana? Ya nanti ada yang ngecek nanti, mungkin bisa jadi nggak boleh jualan nanti ya. Itu nanti kebetulan di sini ada pendamping halal, saya Pak Lanin ini salah 2 pendamping halal. Kalau ada juga mungkin dari Karang Bahagia nih ada nggak ya orang ya? Nggak ada kayaknya ya. Nah gitu ya. Jadi boleh juga nanti ya. Kalau misalkan ada yang belum punya sertifikat halal, nanti bisa chat juga di grup ya, di grup WhatsApp. Kemudian ada tanggal dan kode produksi. Ini nanti kita bahas di ini ya, di apa namanya, di apa namanya, di materi berikutnya, karena ada 3 materi ya. Saya skip dulu yang ini ya. Nanti untuk pelabelan ada materi khususnya. Kemudian ada pengawasan oleh penanggung jawab. Nah, ini kalau misalkan sudah ada namanya PKP. Ini sertifikat PKP bentuknya kayak gini, sebelah kanan ini. Sertifikat PKP ini untuk penanggung jawab produksi. Misalkan pemiliknya, biasa sih pemiliknya ya, milik usahanya. Bu Elma misalkan punya keripik singkong, saya nggak tahu Bu Elma produknya apa ya. Nah, itu harus misalkan untuk dapat PIRT yang berlaku terverifikasi harus punya sertifikat PKP. Gimana caranya? Ya udah harus ikut pelatihan namanya penyuluhan keamanan pangan. Sudah ikut, nanti dapat setelah post-tesnya memenuhi nilai minimum, nanti dapat sertifikat namanya sertifikat PKP. Nah, pemegang sertifikat PKP ini bertanggung jawab akan proses pengawasan dalam produksi eh, pangan olahan IRT ya, industri rumah tangga. Jadi semuanya diawasi secara rutin oleh pemegang kekuasaan ini di pabriknya ya. Nah, ini penarikan produk. Gimana kalau misalkan terjadi ketidaksesuaian? Contoh, misalkan tadi saya cerita ada keripik singkong, ya. Keripik singkong banyak nih saya lihat di itu. Perkenalkan saya produknya keripik singkong gitu ya. Ada staplesnya misalkan di dalam itu kan ada ini ya, ada apa namanya? Ada cemaran berarti ya. Harus ditarik nih. Atau misalkan tercemar ada rasa-rasa ininya, misalkan keripik singkongnya tiba-tiba nih yang produksi ini ada rasa-rasa sabunnya nih, ada kerasa rasa sabunnya. Gimana caranya? Kita tarik produknya, menarik produk dari peredaran, ya. Kemudian menghentikan produksinya untuk kita audit nih, kita audit sendiri aja.
kita audit, kemudian kita lihat apa penyebab pencemarannya. Kemudian menarik produk lain yang kondisinya sama dengan produk penyebab bahaya, ya. Yang mana? Nah, kalau kita punya kode produksi, nanti ketahuan nih, oh yang hari Jumat kemarin nih produksinya. Jadi semua yang kita produksi hari Jumat kemarin, semua kita tarik gitu. Tidak semua produk ya, Bapak Ibu ya ditariknya ya. Yang kira-kira kondisinya sama. Itu kelihatan dari mana? Biasanya dari kode produksi. Makanya kode produksi itu penting. Kemudian melaporkan ke pemerintah kabupaten kota. Sebelum nanti ada penyelidikan dari mereka, kita laporin dulu ya. Ternyata sudah ada nih, ada produk kita yang tidak sesuai. Biar kita nggak kena permasalahan hukum tuh ya. Memusnahkan produknya kalau terbukti berbahaya ya. Kemudian penanggung jawab mempersiapkan prosedur penarikan produk pangan. Jadi bisa ditarik kalau misalkan produknya tidak sesuai dengan kriteria yang kita tetapkan, itu bisa kita tarik produknya. Itulah pentingnya adanya kode produksi ya. Pak, Ya, izin tanya, Pak. mangga Bu. Kalau misalnya udah ada kode produksi, nggak perlu ada tanggal produksi ya? Karena kan pencatatannya nanti di kita gitu. Atau Iya gimana, Pak? boleh. Kalau misalkan baiknya sih ada tanggal sama kode produksi ya. Tapi kalau Tuh. misalkan Ibu misalkan sehari bikinnya sekali ya, misalkan Ibu bikin keripik singkong nih, sehari bikinnya 2 kali nih, pagi sama sore. Nah itu bikin Bu tanggal produksi sama kode produksi. Misalkan Oh, eh, oke. misalkan 1 Februari 2024 A, ini untuk yang pagi hari. 1 Februari 2024 B, ini untuk yang sore hari. Itu sekaligus tanggal dan kode produksi ya Bu ya. Oke. Gitu. Jadi Oke, kalau Pak. misalkan ada tanggal produksi, kalau misalkan sehari bisa ada berapa line gitu ya. Kalau di pabrik kan ada line tuh. Nah, berapa line nih? Nah, berapa line gitu ya. Nah, itu harus ada kode produksi. Gitu. Tapi kalau misalkan sehari produksi 1 kali produksi ya, berarti tanggal produksi sekaligus sebagai kode produksi. Oke, lanjut ya, Bu. Halo Pak, izin bertanya Ya, Pak. mangga, Pak Eko. Siapa Eko Eh, ya? betul Pak. Mangga, Pak Pak, Eko. saya itu udah produksi keripik belut di Ya, Jogja. mangga. Itu udah sekitar 20 tahun, jadi udah ada PIRT sama halal. Ya, Nah, mulai 2024 ini saya produksi juga di Cikarang karena untuk menjangkau market Cikarang sama untuk ke Jakarta. ya, Yang saya tanyakan, apakah saya perlu PIRT baru dan ya, nomor halal baru? Kalau yang ya, di Jogja masih jalan, ya, tapi mereknya sama. Terima ya. kasih, Pak. Oke, jadi gini Pak Eko, untuk halal ya, untuk halal itu yang di apa namanya yang dihalalin misalnya sertifikat halalnya itu setiap pabrik Pak, setiap pabrik, setiap outlet bahkan ya. Jadi kalau misalkan Bapak punya outlet ada 10-10-10-nya misalkan outlet itu outletnya produksi semua ya, itu semuanya harus di sertifikatan halalin gitu ya. Jadi semuanya harus tersertifikat halal. Berikut juga dengan PIRT. Kalau PIRT itu dia berdasarkan wilayah Pak. Jadi pengawasannya kan kalau di Jogja Bapak nanti dari dengan Dinas Kesehatan Jogja ya. Jogja tempat kabupaten kota mana nanti di sana ya. Kemudian di Cikarang misalkan di Cikarang berarti kan Kabupaten Bekasi. Nanti Bapak koordinasinya pengawasannya itu dengan Kabupaten Bekasi. Berarti Bapak nanti berkoordinasi. Tapi sertifikat PKP-nya bisa nggak berlaku sertifikat PKP yang Bapak udah. Berarti kalau Bapak udah punya PIRT kan otomatis sudah punya PKP ya Pak? Benar. Belum? Sudah, Pak. Sudah ya, kalau sudah berarti kan Bapak tinggal datengin aja Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi yang belum di Cikarang ya. Nah, nanti Bapak minta apa kasih tahu Dinas Kesehatannya bahwa saya ada pabrik di Cikarang, pabrik yang apa namanya keripik belut ini untuk divisitasi lagi. Nah, jadi eh, pengawasannya kalau untuk PIRT itu di kabupaten kota masing-masing tempat pabrik berada gitu, Pak. Gitu ya, Pak. Oke, Pak. Termasuk untuk halal, berarti Bapak mesti daftarkan lagi halal di sini karena pabriknya beda, Pak. Itu. Oke, Pak. Oke. Lanjut ya. Nah, ini pencatatan dan dokumentasi. Tujuannya ini mampu telusur. Kita harus bisa menelusuri tadi ya. Terdiri dari penerimaan apa namanya? Bahan ya, kemudian BTP, bahan penolong. Kemudian produk akhir, distribusi, kita catat tuh, kita kemana aja ya. Tanggal sekian kita distribusiin ke sini, ke sini, ke sini. Kemudian penyimpanan, begitu ini penyimpanan sekian kilogram ada, tanggal sekian masuknya, tanggal sekian keluarnya gitu ya. Pembersihan, sanitasi. Kalau di mall kan suka ada tuh ya, ngecek. Kita ngecek apa namanya, tanggal sekian udah dicek WC gitu ya. Kayak itu contohnya. Nah, pengendalian hama, kesehatan karyawan, misalnya ada catatannya. Disimpan 2 kali umur simpan produk, kemudian dijaga tetap akurat dan mutakhir ya. Lanjut. Kemudian ada pelatihan karyawan.
Yang melatih siapa? Ya Bapak Ibu yang udah punya sertifikat apa? Sertifikat keamanan pangan nanti penyuluhan keamanan pangan, Bapak Ibu apa namanya melatih karyawannya masing-masing kalau misalkan punya karyawan. Kemudian bisa juga diikut sertakan dalam penyuluhan kayak sekarang nih. Karyawan saya ajakin nggak apa-apa ya. Bagus tuh. Ya, semakin banyak yang tahu semakin bagus. Oke, lanjut ya. Persyaratan produk akhir harus memenuhi persyaratan keamanan mutu dan gizi pangan. Harus kemudian ada penanganan produk akhir harus ditangani secara tepat untuk meminimalisasi terjadinya penurunan mutu dan kontaminasi. Jadi masih dicek terus ya. Nah, ini ada beberapa catatan dalam apa namanya? Dalam hal keamanan pangan ya. Ada ini berulang, sering. Jadi Dinkes ini ngecek ya, BPOM ngecek ini sering terjadi di masyarakat. Jadi yang pertama ini menggunakan bahan baku yang sudah rusak, bahan berbahaya dan bahan tambahan pangan yang tidak sesuai dengan persyaratan penggunaannya. Banyak kan isunya yang pakai boraks, misalkan yang pakai formalin ya. Ini sering terjadi atau misalkan bahan bakunya udah rusak atau ada yang pernah lihat ya di TV misalkan liputan yang sampah kemudian apa namanya diolah lagi jadi makanan ya. Ini temuan-temuan terjadi ya. Kemudian label pangan, ini yang banyak banget nih. Label pangan tidak mencantumkan apa? Nama produk, daftar bahan, ya, itu komposisi itu ya. Berat bersihnya, nama alamat pelaku usahanya ini IRTP-nya ya. Kemudian masa kedaluarsanya nggak dicantumkan, kode produksi dan nomor PIRT. Kalau udah punya nomor PIRT yang nggak dicantumin itu temuan juga ya. Kemudian label mencantumkan klaim kesehatan, ini juga sering ya. Minuman misalkan bir peletok ya, jangan bir peletok. Bir peletok itu nggak bisa PIRT ya, Bapak Ibu ya. Minuman itu sekarang udah nggak bisa. Kalau minuman ini ya, minuman itu intinya minuman tidak bisa PIRT. Atau misalkan gini deh, misalkan saya punya serbuk jahe ya, serbuk minuman jahe ini di apa namanya dipercaya meningkatkan stamina, misalkan menjaga kesehatan, kemudian bergizi apa macam-macam lah klaimnya. Ingat, PIRT ini tuh makanan untuk makanan ya, bukan untuk obat-obatan. Jadi kita tidak bisa membuat klaim kesehatan ya atau klaim gizi. Kecuali kalau misalkan udah ada uji ini apa bukan uji sih ya, apa namanya? Nanti ada ING namanya, informasi nilai gizi, itu beda lagi ya. Tapi kalau klaim kesehatan kita nggak boleh sama sekali untuk produk-produk PIRT. Kemudian IRTP tidak memiliki program pelatihan keamanan pangan untuk karyawan. Jadi mulai dari sekarang kita bikin catatan kalau kita punya karyawan, kita latih karyawan yang bisa diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan kayak gini ya. Nanti bisa aja di screenshot, dikasih catatan, oh karyawan saya sudah melakukan ini. Atau saya sendiri sudah mengikuti nih dengan Pak Yusuf misalkan tanggal sekian ya. Kayak gitu. Ini untuk poin yang keempat. Contoh UKM yang tidak menerapkan CPOB. Nah ini contoh-contohnya ya. Ini mengerikan sekali kalau saya lihat nih. Tuh, ngejemur. Boleh nggak nih ngejemur kayak gini nih? Ngejemur langsung di panas matahari tanpa penutup. Nggak boleh ya. Kan serangga bisa masuk sini, ada burung, apa namanya, burung tiba-tiba buang kotoran ya. Jadi cemaran. Kemudian ini ditutup nih. Ini gambarnya sebenarnya dia nggak pakai baju nih Bapak Ibu ya. Nggak pakai baju, nggak pakai sepatu. Lihat lantainya juga lantai tanah atau lantai yang tidak, apa namanya, yang bisa tercemar gitu ya. Dan lain-lain. Temboknya juga tembok nggak ada aciannya, nggak ada catnya ya. Yang ini freezer dia nggak ada tutupnya tuh. Jadi bisa terkontaminasi satu dengan yang lain. Ya, bahaya. Lanjut. Ini yang sebelah kiri ini ada, ini buat mesin tepung kayaknya nih ya, atau mesin parut kelapa, mesin tepung kayaknya nih ya. Ini bersatu nih dengan itu tuh, kayu bakar atau alat-alat pertukangannya nggak boleh ya. Sama, yang tengah itu adanya di luar ya, nggak boleh juga. Yang sebelah kanan ini nggak ada plafonnya tuh, pakai itu atau apa namanya, pakai terpal-terpal, ini bahaya. Kemarin. Nggak pakai hairnet, nggak pakai masker, tangannya juga nggak pakai sarung tangan, contoh yang lain ya. Kemudian ini contohnya tuh nggak pakai baju ya. Ini banyak sekali. Nah ini yang bahaya. Apa nih bahaya ini coba? Kelihatan nggak Bu? Nih kelihatan nggak nih? WC. Aduh ya. Ini produksi makanan, tapi di situ ada tempat buang air ya. Ya bahaya banget ya. Ini kalau ketahuan konsumen yang lihat ini langsung ilfil ya. Nah ini lagi, aduh. Pernah makan nggak nih? Ini bikin apa nih ya?
Aduh, ini kalau konsumen yang lihat langsung nggak jadi makan ya. Ini bahaya ya. Nah, ini kegiatan monitoring dan tindakan perbaikan bisa nanti kita sendiri monitoring dengan tadi ada audit internal misalkan ya. Kemudian juga nanti bisa juga audit eksternal, bisa jadi nanti si para fasilitator atau auditor nanti dari BPOM atau dari Dinkes itu turun ke lapangan untuk melihat nih, melihat Bapak Ibu produksi masih mengikuti CPPB IRT apa enggak gitu ya. Oke, jadi itu implementasi CPP IRT oleh IRTP. IRTP ini industri rumah tangga pangan ya, berarti Bapak Ibu ya. Secara konsisten diharapkan dapat mendukung tersedianya pangan yang baik dan aman bagi masyarakat ya. Jadi tujuan akhirnya itu, jadi baik dan aman bagi masyarakat. Tujuannya sebenarnya konsumen kita kan kita sendiri ya. Bapak Ibu punya punya keperluan kan makanan minum, beli sama yang lain. Jadi ini tuh mesti kita pahami dan ini juga sama-sama untuk kita juga nantinya ya. Penerapan CPBP IRT juga diharapkan dapat memberikan dampak yang nyata pada perkembangan IRTP di Indonesia, yaitu semakin maju dan kompetitif ya. Jadi ini untuk materi CPPB IRT. Saya buka mungkin pertanyaan kalau misalkan ada lagi yang mau tanya tentang CPPB IRT, silakan. Izin bertanya, Pak. Mangga Bu, silakan. Kalau bagi makanan apa yang harus masuk kategori izin BPOM atau PIRT, Pak? Ya, nanti kita bahas itu ya. Nanti saya jawab di materi PIRT. Oke, makasih, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Boleh Pak, saya bertanya. Silakan Bu Ida. Iya, kalau misalnya tempat produksi kita itu masih menyatu dengan apa ya, dapur rumah tangga lah Pak gitu. Ya. Jadi kita belum mempunyai tempat Pabrik, ya. produksi yang spesifik itu. Apakah kita bisa ini Pak melanjutkan untuk proses mendapatkan PIRT dan sertifikat halal itu Pak? Ya, Terima PIRT kasih. memang dapurnya dapur rumah tangga Bu, karena namanya kan IRTP, Industri Oh Rumah Tangga iya, Pangan ya. Jadi nggak masalah untuk PIRT memang ini menyatu dengan rumah tangga ya. Tapi nanti untuk BPOM itu harus terpisah ya. Kalau misalkan Bapak Ibu misalkan punya tadi Bu Titi misalkan punya bir peletok tuh. Nah, pengusaha bir peletok itu nggak bisa PIRT ya. Harus BPOM, POM MD namanya untuk dalam negeri ya. Nah, itu nggak boleh menyatu dengan rumah tangga. Harus dia di luar dari industri rumah tangga gitu ya. Nah, punya pabrik sendiri, misalkan punya rumah ada dua nih Bu Titi, amin ya. Punya rumah dua, yang satunya dipakai untuk produksi doang. Itu nggak apa-apa. Nggak dipakai tinggal. Itu semuanya, misalkan ruangannya tiga. Yang satu buat penerimaan bahan dan penyimpanan bahan, misalkan. Yang kedua ruangannya untuk dipakai produksinya, misalkan. Yang ruangan ketiganya dipakai untuk penyimpanan barang-barang yang udah jadi, yang siap distribusi misalkan gitu ya. Amin ya. Jadi kalau IRTP atau PIRT ya kita kenalnya itu boleh memang diperuntukkan untuk yang dapurnya masih menyatu dengan rumah. Sementara kalau BPOM itu harus di luar bukan di luar rumah, maksudnya harus terpisah dengan rumah dapurnya ya, atau pabriknya. Iya Pak, Demikian, Bu Ida. terima kasih. Oke. Untuk halal juga ini ya, kalau untuk halal sih masih Pak. bisa. Ya, Aku mau nanya dong, Pak. Ibu siapa nih yang bertanya? Bu Mercy ya? Aku kan bikin produksi bubur ayam Cirebon. Ya, Itu bubur ayam apakah Cirebon. bisa ngirim surat-surat itu, Pak? Ya, Bu Mercy nanti kita bahas di ini ya Bu Mercy ya, di di materi PIRT ya Bu ya. Oke, siap. Nanti itu saya Oke, ada dua tuh berarti Bu. siap. Ada dua hutang Bu, nanti diingatkan ya. Bubur ayam Cirebon. Di mana Bu Mercy? Terima kasih ya Pak. Lokasi produksi di mana Bu Mercy? Aku di Sasak Bali, Oh, Sasak Bali. Oh, Aku deket. diproduksinya di perumahan Arsanta, Pak. Perumahan Arsanta ya. Siap. Udah punya halalnya belum Bu? Iya. Belum, aku lagi bikin di Jakarta. Makanya kemarin aku nanya mau ikut di Kecamatan Sukatani. Ya. Cuman kan Mercy KTP-nya masih ikut di Jakarta. Oh iya. Jadi katanya aku suruh bikin label halal di Jakarta. Ya udah aku ikut. Lah kan produksinya Tapi di sampai Cikarang. sekarang belum selesai. Dia produksi di Cikarang, makanya aku kemarin sempat nanya loh, aku nggak bisa ikut di Cikarang. Enggak, KTP-nya Jakarta, jadi aku ikut di Jakarta, Pak. Ya, oke. Ya, nanti kita bisa diskusi lagi lah ya untuk itu ya.
Oke, siap. Tapi selanjutnya mau ikut kalau memang bisa ya Oke. udah ikut di Cikarang Nanti yang kita diskusi lagi selanjutnya di gitu. grup Ibu ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ya, Oke, siap. siap, Pak. Siap. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Bu Fatimah. Kalau cara penjemuran yang benar itu yang di bawah sinar matahari itu gimana, Pak? Nah, itu harus ada penutupnya, Bu. Misalkan kita kasih kita kasih kaca di atasnya ya. Pokoknya serangga nggak bisa masuk, nggak ada boleh ada pencemaran, ada cemaran yang masuk ke situ gitu. Boleh Oh, dijemur di sinar matahari boleh, tapi ada penutupnya ya. Bagusnya misalkan pakai kaca atasnya. Yang jelas pakai penutup lah gitu. oh ya, Dari baik-baik, Pak. cemaran. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama Bu Fatimah. Kita lanjut ke materi kedua ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya yang ini regulasi label dan iklan pangan olahan. Ini mengenai label. Tadi kan ada tuh yang saya jelaskan ada 9. Apa aja sih gitu ya? Ini ada regulasinya. Regulasinya ini dari mana? Dari dasar hukumnya itu ini ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Tahun 1999 ini nggak keluar di Postes Bapak Ibu ya. Jadi ini buat catatan aja ya. Tentang label dan iklan pangan. Kemudian Perbepom tahun 2018 tentang label pangan olahan. Dan Perbepom 20 2021 ini baru berarti ya, baru 3 tahun yang lalu, belum sampai. Ini tentang perubahan atas Perbepom nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan. Nah, ini ada di bagian F, label dan iklan pangan. Kemudian ini yang 2012 ini ada setiap orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label merek kembali. Jadi nggak boleh tuh, misalkan punya orang kita labelin ulang ya, nggak boleh ya. Kemudian tahun 1999 tentang label iklan pangan. Wajib menjatuhkan label tuh. Jadi kalau misalkan kita punya makanan dalam kemasan atau minuman dalam kemasan, kita harus mencantumkan label ya. Nah, ini label pangan olahannya. Apa sih? Kenapa harus diperlukan diterbitkan peraturan tentang label pangan olahan? Nah, untuk masyarakat ini untuk kita melindungi masyarakat ya dan memberikan informasi kepada masyarakat, informasi untuk melindungi dari informasi yang tidak benar, tidak jelas dan menyesatkan mengenai pangan olahan. Menyesatkan contohnya misalkan gini. Apa ya tadi ya? Misalkan contoh ada klaim kesehatan, ya bisa aja kan. Misalkan ada jahe, misalkan minuman jahe ini untuk mencegah kanker, padahal belum terbukti. Itu menyesatkan materi bahaya ya jadi akhirnya orang percaya bahwa ini untuk menghindari kanker atau apa, karena belum ada buktinya gitu. Kemudian untuk pelaku usaha, ini pelaku usaha perlu acuan dalam pencantuman label pada produk pangan olahan, makanya diberikan peraturan gitu ya. Dan bagi pemerintah ini perlu tools untuk mengawasi. Kalau ada peraturannya kan nanti bisa diawasi. Ini sesuai dengan aturan apa enggak nih pelabelannya gitu ya. Nah, ini pelabelan pangan ini harus bentuknya ini bisa jadi ditempel pada kemasan, kemudian disertakan pada pangannya, dicetak pada kemasan. Contohnya ya, ditempel boleh. Misalkan kita nggak bisa cetak nih, kita tempel dulu sementara saya mau bikin stiker, boleh ya. Atau kalau misalkan udah produksi, saya udah massal, produksi banyak nih, 1 hari bisa 1000 pieces. Boleh dong saya bikin cetak sendiri label pada kemasannya ya, atau di sablon misalkan, atau di tempat percetakan ya, dan lain-lain. Bisa juga disertakan pada pangan, nanti ada aturannya ya. Yang jelas si label ini tidak boleh mencemari pangannya, contoh itu tidak boleh mencemari bahan-bahan yang ada di kita kemas. Misalkan kita kasih plastik atau kita pokoknya ada penyekatnya lah, nggak boleh langsung kena bahan pangannya ya. Ketentuannya bahasanya harus bahasa Indonesia, jadi nggak boleh tuh pakai bahasa Inggris kecuali kalau ada terjemahannya ya. Kemudian istilah asing harus digunakan setelah terlebih dahulu mencantumkan dalam bahasa Indonesia ya. Mineral water, ada air mineralnya. Jadi misalkan ada air mineralnya, boleh di bawahnya misalkan mineral water. Jadi harus dalam bahasa Indonesianya ada gitu ya. Kemudian tulisannya, keterangan yang berbentuk tulisan wajib dicantumkan secara teratur, jelas, mudah dibaca, proporsional dengan luas permukaan label ya. Jadi nggak boleh juga terlalu kecil, nggak kebaca nih. Ukuran hurufnya itu paling kecil Arial 1 mm, atau kalau misalkan di Microsoft Word tuh misalkan, atau di Corel Draw itu ada ukuran 6 pt ya. Nah, itu ada ini ya. Jadi minimal segini, nggak boleh lebih kecil dari ini. Kalau untuk kemasan kecil ya,
kurang dari 10 cm persegi ini kemasannya, maka ukuran huruf tidak boleh lebih kecil dari 0,75 mm. Oke, berarti lebih kecil dari ini ya, lebih kecil dari ukuran huruf yang ini. Kalau untuk kemasan kecil, tidak boleh lebih kecil dari itu. Kemudian nah ini ada 9 hal yang mesti tercantum dalam kemasan. Yang pertama nama produk, yang kedua daftar bahan atau komposisi biasanya kalau daftar bahan itu ya. Berat atau isi bersih. Nanti dicek lagi nih label Bapak Ibu mesti mengikuti ini. Kemudian nama dan alamat pihak yang memproduksi atau yang diimpor. Kalau misalkan Bapak Ibu mengimpor itu boleh mengimpor ya. Boleh. Nah, pihak mengimpor siapa? Bapak Ibu punya perusahaan misalkan PT Makanan Sejahtera ya. Tulis di situ pengimpor PT Makanan Sejahtera misalkan. Alamatnya, kalau mencantumkan alamat contohnya kayak tadi ya Cikarang Jawa Barat misalkan atau Bekasi Jawa Barat. Halal, bagian dipersyaratkan. Nah, karena bulan Oktober 2024 ini wajib semua halal, jadi harus dicantumkan halal. Kecuali yang tidak dipersyaratkan, kayak contohnya minuman keras tadi ya, yang beralkohol lebih dari 0,5% itu nggak boleh. Yang mengandung daging babi dan anjing misalkan itu nggak boleh. Ya, yang keenam, tanggal dan kode produksi. Terus yang ketujuh, tentang keterangan kedaluarsa. Ditulisnya gimana kedaluarsa? Biasanya baik digunakan sebelum ya atau expired date atau kedaluarsa tanggal berapa gitu ya. Kemudian nomor izin edar. Nomor izin edar ini ada POM MD misalkan ya, BPOM MD atau PIRT itu izin edar ya. Kemudian asal usul bahan pangan tertentu, misalkan mengandung apa ya, susu fermentasi gitu misalkan ya. Atau nanti kita jelaskan untuk yang pangan tertentu. Ini yang ini udah ya. Sebentar. Oke, yang ini. Informasi berikut wajib dicantumkan. Tadi udah nih ya. Ini contoh penempelannya ya. Bisa pada bagian depan misalkan ya, atau ini contohnya di botol atau di kaleng ya contohnya. Ya, bagian satu sisi pandang yang terlihat ketika produk dipajang. Jadi harus ada di dalam satu ini ya, dalam satu sisi gitu ya. Nggak boleh dipisah-pisah berarti. Kemudian pelabelan, nah kalau bisnis to bisnis, bedanya apa sih sama yang ini? Ada yang tahu ini dengan ini? Bisnis to bisnis sama bisnis to consumer misalkan. Ada yang tahu bedanya? B2B. Pernah dengar nggak istilah B2B? Ayo Bapak Ibu, kira-kira ada yang pernah dengar B2B? Bedanya apa ya dengan ini? Iya Dengan Pak, pernah Pak. pernah dengar? Gimana Bu? Ya kayak misalnya saya kerjasama sama bisnis lain kayak misalnya pengemasan mungkin Hmm. kemasan eh, apa printing kemasan kayak gitu. Terus Ya, juga kayak gitu bukan sih ya itu B2B. bisnis bisnis. Berarti itu B2B-nya antara yang punya printing dengan ibu ya berarti ya. Nah, kalau dalam hal ini maksudnya kita jadi supplier untuk produksi orang ya, untuk produksi orang. Ini tidak diecer. Misalkan gini. Tidak dijual Saya satuan ya Pak ya? iya betul, tidak dijual satuan untuk konsumen langsung. Jadi misalkan ada yang bikin bakso misalkan ya. Pak, bakso butuh bawang goreng kan? Bawang gorengnya dari saya ya, gitu ya. Bawang goreng dari saya nih. Nah, jadi dia boleh order bawang goreng ke saya, misalkan seminggu sekali saya kirim. Tidak dijual konsumen langsung dalam bentuk bawang goreng, tapi dijual dalam bentuk bakso. Tapi bawang goreng kita itu salah satu bahannya dia, gitu ya. Nah, jadi ini tidak untuk diperdagangkan secara eceran, tidak untuk dikemas ulang. Jadi bawang gorengnya nggak boleh dikemas ulang, dijual lagi dalam bentuk bawang goreng nggak boleh. Jadi itu hanya untuk yang apa namanya dipakai langsung oleh si konsumen sebagai salah satu bahan ya. Hanya untuk kebutuhan restoran, hotel dan catering gitu ya. Dikecualikan pangan olahan yang dijual oleh produsen secara langsung kepada pelaku usaha, jadi nggak boleh nih ya. Nah, kemudian pangan olahan yang didistribusikan oleh distributor yang ditunjuk langsung oleh produsen ini berarti bukan bisnis to bisnis dalam hal ini ya. Nah, jadi ini kalau untuk B2B yang tadi yang bahan kita apa namanya produk kita dipakai untuk bahannya dia, ini cuma cukup 5 ini cukup nih. Nama produk, berat isi bersih, nama alamat pihak yang produksi, tanggal kode produksi sama keterangan kedaluarsa. Udah, nggak perlu label halal perlu, nggak perlu ya. Kemudian apalagi nomor izin edar nggak perlu ya tuh ya. Tuh. Apalagi ya, udah ya. Udah ya itu jadi cuma ada 5 cukup untuk B2B. Tapi ingat B2B-nya cuma untuk bahannya dia, kita bukan untuk dijual ulang. Nah, ini contohnya.
Nama dagang ini pelabelan ya Bu, Bapak Ibu ya. Nama dagang dapat berupa gambar, mungkin logo misalkan atau mereknya ya. Nama jenis ini roti manis tuh. Kalau tadi ada contoh keripik singkong, yaitu harus ditulis ya, harus jadi identitas. Jangan sampai orang salah beli ya. Kan ada yang misalkan apa keripik singkong petir gitu ya, karena pedes banget ya petir. Ditulisnya petirnya doang, keripik singkongnya ditulis ya. Orang ini beli petir apa gimana? Jadi harus jelas di situ ya. Ada yang dipersyaratkan SNI. SNI ini Standar Nasional Indonesia ya. Ada air minum, tepung terigu, garam konsumsi beridium, ini harus SNI. Ya, ini di luar sosialisasi kita untuk SNI ya. Oke, kita batasi untuk PIRT aja. Kemudian daftar bahan yang digunakan. Ya, tadi komposisi berarti ini. Cantumkan ya, didahului dengan tulisan daftar bahan atau bahan yang digunakan atau komposisi itu ya. Kemudian nama bahannya, nama lazim yang dipakai. Jadi jangan yang aneh-aneh nulisnya ya. Jadi nama lazimnya aja. Kemudian disusun berurutan dari bahan yang paling banyak digunakan. Jangan garam dulu, garam kan cuma sedikit ya. Misalkan tepung terigu, paling banyak tepung terigu nih, tepung terigu. Atau misalkan paling banyak karena bawang goreng, bawang dulu ya udah bawang misalkan tulis ya. Jadi yang mana yang paling banyak itu sesuai urutannya. Kemudian pencantuman jumlah bahan baku. Pada bahan baku memberi identitas pada pangan olahan. Contoh daging. Jadi di sini di labeling juga ada tuh. Kalau misalkan kita daging itu ada bakso sapi, berarti di sini ada bakso sapi. Bakso sapi berarti daging sapi nih ya. Kemudian bahan baku ditekankan pada pelabelan kata-kata atau gambar. Contoh abon pedas pada produk crackers dengan taburan abon pedas. Jadi ini crackersnya ini ada abon pedasnya, maka ditambahin crackers dengan taburan abon pedas, gitu ya. Jadi bahan bakunya ada, salah satu bahan bakunya adalah abon, gitu. Maka tapi produknya cracker. Nah, jadi ada cracker dengan taburan abon pedas. Kemudian dari jenis pangan, contohnya ikan pada abon ikan. Jadi kita bikin abonnya apa? Abon macam-macam. Nah, nama jenis pangannya ikan, berarti abon ikan. Contoh itu ya, contohnya roti manis dengan coko chip. Berarti ini ada roti manis, ada juga coko chipnya. Berarti roti manis dengan coko chip. Ini salah satu kewajiban kita dalam menuliskan jenis makanan yang kita produksi. Kemudian Pak, izin BTP. bertanya, Pak. Ya, silakan, Bu. Yang tadi nomor 1, Pak. Apa tadi slide-nya balik? Nah, Bahan baku memberikan identitas. Ini kalau identitas, misalkan ya. Ibu Enggak gini, Pak. Kan misalnya nih ya, kalau bawang tuh kan macam-macam ya. Ada bawang Brebes, ada bawang apa. Nah, saya contoh misalnya bawang, nama bawangnya disebutin nggak atau bawang secara umum gitu? ya Ibu bawang apa emang? Bawang goreng Ibu? Ya, saya bawangnya bawang Sumenep, Pak, pakainya. Oh, Ibu boleh kalau mau dicantumin bawang Sumenep, kalau memang semuanya dari bawang Sumenep boleh, atau bawang aja nggak apa-apa. Bawang aja nggak apa-apa. Nggak Jadi apa-apa. umum gitu ya. Ya Nggak umum. usah spesifik gitu ya. Nggak usah spesifik nggak apa. Oke, Bawang makasih. udah ini ya, udah menjurus ke memang bahannya bawang gitu ya. Iya, iya. Soalnya ada juga Bu, misalkan kayak minuman nih, minuman ada juga yang minuman jeruk sama minuman rasa jeruk beda ya. Nah, itu beda Essence tuh. ya kalau rasa ya. Iya, ada minuman jeruk, ada minuman rasa jeruk. Kalau minuman jeruk berarti jeruknya yang banyakan gitu. Mungkin Ya. dia ada rasa jeruknya juga, tapi nggak banyak gitu. Banyakan jeruknya. Tapi kalau minuman rasa jeruk itu berarti dia jeruknya sedikit sebenarnya, mungkin cuma 5% gitu atau 1% mungkin, tapi rasa jeruknya yang banyak gitu. Gitu ya Bu ya. Oke, makasih Pak ya. Oke, sama-sama Bu. BTP ini nanti kita ada kelas sendiri untuk bahan tambahan pangan ya. Tapi ini secara umum aja, cara pencantuman BTP ada nama golongan BTP, khusus untuk BTP antioksidan, pemanis, pengawet, pewarna, penguat rasa harus dicantumkan nama jenisnya. Khusus untuk BTP pewarna disertai dengan nomor indeks. Ada tuh. Nah, ini contohnya nih. Tepung terigu, telur, gula mengandung pengawet sulfit. Nah, jadi gulanya karena ada pengawetnya, ya, maka dia harus dicantumkan. Kemudian pewarna sintetik. Nah, ini untuk pewarna ada nomornya kan ya, ada nomor indeksnya tuh. CI nomor 45430 ya. Perisa sintetik sapi panggang. Ini contoh-contohnya ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pakai antioksidan, pemanis, pengawet, pewarna, ini harus mencantumkan nama jenisnya, jenis pengawetnya apa gitu ya. Kemudian kalau ada nomor indeksnya nomor berapa. Gitu. Pewarnanya sintetik apa alami gitu ya.
Oh, pewarna mah ya alami dan sintetik tuh ya. Kalau misalkan pakai kunyit disebutin juga ya kunyit sebagai pewarna gitu ya. Harus dicantumkan setelah bahan yang mengandung BTP. Ini contohnya ini. Lanjut ya. Pencantuman informasi tanpa BTP. Ya, pencantuman informasi tanpa BTP hanya diizinkan untuk beberapa jenis BTP. Pemanis buatan, pengawet, pewarna sintetis ya. Ada contohnya nggak nih ya? Oh, contohnya ada nih ya. Tanpa penguat rasa tuh ya. Tepung terigu, telur, mentega, susu bubuk tanpa penguat rasa ya. Daftar bahan tepung terigu, telur, mentega, susu bubuk, daun bawang, garam, bubuk bawang putih, lada, non MSG. Nggak boleh ya. Non MSG. Itu ya. Lanjut ya. Nanti untuk bagi Bapak Ibu yang setelah ini lanjut ke penyuluhan kawan pangan, BTP ini salah satu materinya ya Bapak Ibu ya. Jadi materinya itu kalau nggak salah ada 7 modul atau 8 modul, banyak. Nah, yang kita bahas cuma 3 nih hari ini. Ya. Terbatas, sekali lagi waktunya terbatas. Nanti Bapak Ibu yang akan mengikuti kelas PKP setelah sosialisasi ini, nanti kan ada kelas PKP kalau misalkan nanti sesuai dengan ini ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan kriteria ya, nanti kita lihat. Setelah ini kan ada PIRT. Nah, habis itu nanti Bapak Ibu bisa tahu masuk kriterianya kemana gitu ya. Nah. Oke, kemudian peringatan pangan olahan yang mengandung pemanis buatan. Ya, jadi harus ada peringatannya nih. Misalkan kalau yang khusus ya, pangan olahan yang mengandung pemanis buatan. Mengandung pemanis buatan disarankan tidak dikonsumsi oleh anak di bawah 5 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui. Pangan olahan untuk penderita diabetes, untuk penderita diabetes atau orang yang membutuhkan makanan berkalori rendah ya. Kemudian pangan olahan yang mengandung aspartam, mengandung fenilalanin, cocok untuk penderita fenil ketonurik ya. Pangan olahan yang mengandung poliol, konsumsi berlebihan mempunyai efek laksatif ya dan seterusnya ya. Ini kemudian berat bersih itu bisa dalam miligram, bisa dalam gram, bisa dalam kilogram untuk padat. Kalau untuk cair namanya isi bersih ya. Kalau semi padat bisa isi bersih, bisa berat bersih ya. Ya, silakan dipilih tergantung sama Bapak Ibu produknya apa. Ya. Kemudian bahan pangan olahan yang mengandung medium cair harus dicantumkan juga bobot tuntas atau berat tuntas. Nama alamat produsen, importir. Nah, ini kalau produk dalam negeri berarti diproduksi oleh, ya contohnya ya, dikemas oleh, ya, untuk siapa gitu ya. Kemudian kalau diimpor, alamat produsen paling sedikit meliputi nama dan kota dan negara. Produsennya harus disebutin tuh. Kotanya misalkan di apa namanya diimpor dari PT Swiss misalkan ya. Dari kota apa sih di Swiss ya? Nggak tahu saya. Negaranya Switzerland misalkan. Kemudian alamat importirnya kita dari Bekasi, Jawa Barat. Kode posnya 17530 misalkan gitu ya. Nah, ini harus dituliskan. Didistribusikan oleh siapa? Ini importir. Kalau produknya impor. Halal. Nah, ini kalau untuk yang sudah punya sertifikat halal dicantumkan, wajib ya. Di sertifikat halal kita sekarang logonya yang baru ini yang warna ungu nih ya, yang gambarnya mirip wayang tuh. Dicantumkan pada bagian olahan ya. Ini sekarang wajib itu mulai bulan Oktober 2024 ini. Jadi untuk yang belum punya sertifikasi halal, nanti kita bisa fasilitasi juga. Nanti ada di grup itu saya lihat ada saya dengan Pak Lanin bisa untuk mendampingi sertifikat halal juga ya. Kemudian ini contoh penggunaan tanggal produksi. Nah, di sini ada expire. Berarti ini untuk kedaluarsa tanggal berapa. Sementara ini kode produksinya atasnya tuh ya. MFG.2040914. Berarti ini manufaktur ya. Jadi pembuatannya tanggal sekian. Oke ya, contohnya. Ini kedaluarsa. Kedaluarsa batas akhir suatu pangan olahan dijamin mutunya. Kalau di luar itu berarti nggak dijamin mutunya. Bisa jadi nanti ada bakteri yang muncul atau rasanya jadi kurang enak, nggak renyah, dan lain-lain ya. Kemudian, ya itu. Ini ada yang baik digunakan sebelum untuk masa simpannya kurang dari atau sama dengan 3 bulan. Tapi kalau misalkan lebih dari 3 bulan, ini tulisannya baik digunakan sebelum, gitu ya. Sama aja ya. Oh, ininya apa namanya? DDMMY. Oh, berarti kalau yang 3 bulan ke bawah, ini tanggal, bulan, tahunnya ya. Kalau lebih dari 3 bulan, cukup dengan bulan dan tahun udah cukup gitu ya. Maksudnya itu ya, perbedaannya. Kemudian ada pengecualian juga. Kalau misalkan Bapak Ibu memproduksi minuman yang mengandung alkohol lebih dari 7%, berarti
tidak perlu memberikan tanggal kadaluarsa. Kemudian untuk roti dan kue punya masa simpan kurang dari 24 jam, ini juga nggak perlu. Misalkan kue basah, harus nggak pakai tanggal kadaluarsa. Orang-orang tahu ya kalau kue basah itu pagi dibeli ya, sore juga udah basi gitu ya. Jadi nggak perlu pakai tanggal kadaluarsa. Cuka juga nggak perlu. Setahu saya kalau cuka itu nggak ada kadaluarsanya ya. Kalau cuka karena dia udah produk oksidasi akhir gitu ya. Udah nggak bisa teroksidasi lagi, jadilah dia cuka. Kemudian, jadi nggak perlu kadaluarsa untuk cuka ya. Produk izin edar untuk dalam negeri ini ada BPOM RIMD kalau yang BPOM ya, atau industri rumah tangga itu pakai izin edarnya PIRT. Ya sekali lagi untuk PIRT ada batasannya, nanti kita bahas di materi PIRT. Kalau impor itu BPOM RIML ya, untuk luar negeri gitu ya, produk-produk yang berasal dari luar negeri tetap harus didaftarkan. Nah, ini tadi yang saya cerita, ada asal-usul bahan pangan tertentu ya, yang wajib dicantumkan. Misalkan dia mengandung gelatin sapi atau lemak babi, itu mesti dicantumkan. Berarti asalnya dari babi misalkan. Kemudian yang melalui proses khusus, contohnya iradiasi, rekayasa genetik, ini mesti dicantumkan. Nah, atau mengandung bahan dari babi, wajib. Kalau babi bahkan harus ada ininya nih. Mengandung babi, kemudian ada gambar babinya, kemudian dikasih kotak warna merah. Jadi ini wajib untuk menghindari teman-teman yang fokus untuk menghindari produk-produk yang mengandung babi ya. Harus dicantumkan. Ini contoh penerapan barcode ya. Kalau BPOM kan, kalau BPOM ada barcode-nya ya untuk BPOM. Keterangan alergen, jadi di sini ada bahan-bahan yang mengandung sulfit misalkan ya. Kacang tanah, kalau di luar negeri banyak nih yang alergi kacang ya, jadi mesti dicantumkan. Dicetak tebal. Saya nggak tahu kalau di Indonesia banyak yang alergi kacang nggak, Bapak Ibu ya? Ini intinya kalau yang mengandung alergen ini wajib dicetak tebal ini ya bahan-bahannya. Ya ini contoh-contohnya. Kemudian ini keterangan tentang peringatan ya minuman beralkohol ya. Kemudian untuk susu ini tidak untuk menggantikan ASI contohnya ya. Ada yang produksi susu di sini? Nggak ada ya? Saya lihat belum ada yang produksi susu ya. Kemudian terkait dengan kelestarian lingkungan ini ada PETE, kemudian ada HDP, ini kemasan ya. Kemudian yang kanan bawah ini apa nih? Ada gambar gelas sama sendok. Ada yang tahu ini gelas sama sendok apa ini? Biasa ada di kemasan pangan ya, itu ya kalau gelas sama sendok itu ya. Itu berarti label untuk kemasan pangan yang food grade ya, bisa dipakai untuk kemasan makanan atau untuk tempat makanan. Ada ING ini baru Bapak Ibu. Jadi kita bisa membuat informasi nilai gizi kita ya. Nanti informasinya Bapak Ibu kalau misalkan mau tahu, kalau misalkan mau mencantumkan saya lupa ada berapa puluh gitu ya jenis makanan yang tidak perlu diuji lab, tapi kita udah bisa menempelkan tabel informasi nilai gizi. Nanti mungkin kalau misalkan ada waktu ya, tidak hari ini tentunya, kita bisa juga datangkan pelatihan atau kita bikin pelatihan lagi, kita bikin diskusi lagi mengenai ING ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau tahu, Bapak Ibu bisa klik untuk BPOM itu ada namanya Istana UMKM. Nanti ada namanya Istana UMKM. Bapak Ibu bisa cari informasi banyak tentang tentang informasi-informasi mengenai keamanan pangan di sana ya. Termasuk untuk materi hari ini juga ada di sana. Oke, ini untuk keterangan untuk membedakan mutu, alami, murni 100%. Alami berarti pangan olahan yang tidak dicampur, tidak diproses. Kemudian pangan olahan yang, kan banyak juga tuh ya, ini alami tapi udah diproses, berarti bukan alami dong. Jadi hati-hati ya dalam pencantuman ya. Ada aturannya ya, kalau misalkan alami artinya apa? Pangan olahan yang tidak dicampur dan tidak diproses. Diproses itu direbus, dikukus, digoreng ya, itu diproses namanya. Kemudian pangan olahan yang diproses secara fisika tapi tidak merubah sifat dan kandungannya. Nah itu baru kita bilang alami. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu udah rebus misalkan ya, itu nggak boleh mencantumkan alami. Murni atau 100%, pangan olahan tidak ditambahkan atau dicampur dengan bahan lain. Susu murni ya nggak boleh dicampur misalkan pemanis atau gula pun nggak boleh. Kalau udah ada campurannya berarti udah nggak boleh mencantumkan murni 100%. Gitu ya. Apa nih? Dengan diikuti nama bahan ya, berarti
bahan merupakan salah satu bahan baku yang digunakan. Kayak contoh tadi, yang apa, cracker dengan gitu ya, cracker dengan taburan abon pedas. Itu berarti ada dua bahan tuh, ada crackernya sama ada taburan abon pedasnya gitu ya. Kemudian asli ini tidak dapat digunakan untuk pangan olahan yang dicampur dengan bahan yang dapat mengaburkan keasliannya seperti menggunakan perisa. Ya. Gula asli, kalau nggak ada tambahan perisanya boleh. Tapi kalau misalkan ada tambahan perisanya, kemudian ada apa namanya pewarnanya misalkan, itu udah nggak boleh lagi mencantumkan asli. Segar, tidak boleh digunakan pada label pangan yang terbuat dari pangan olahan antara atau pangan olahan lainnya. Antara itu berarti ini apa namanya bukan produk jadi ya maksudnya. Kalau sayuran kan segar langsung diolah sama kita ya. Itu berarti boleh kita cantumkan segar. Dari kemudian diikuti nama bahan. Bahan merupakan bahan baku utama, kandungan bahan tersebut minimal 50%. Misalkan apa ya? Roti dari gandum. Nah, itu berarti gandumnya harus di atas 50%, gitu ya. Jadi ini keterangan untuk membedakan mutu. Oke, ini contoh label yang baik ya. Ada barcode-nya misalkan untuk kalau ini BPOM berarti pasti ya. Kemudian daftar bahannya ada, cara penyimpanannya bahkan dikasih tahu cara penyimpanannya. Simpan di tempat sejuk dan kering. Informasi alergennya ada, lihat di daftar bahannya. Daftar bahannya ada alergennya. Kemudian kedaluarsanya ada, alamat nama produsennya ada, halalnya udah ada tuh ya. Kemudian nama jenisnya roti, kasur, susu ya. Kemudian informasi nilai gizinya udah dicantumkan nama dia. Berat bersihnya ada di sini. Kemudian nomor izin edarnya ada tuh. Kebetulan di sini izin edarnya BPOM RIMD ya. Baik, ini larangannya. Pelaku usaha dilarang mencantumkan pernyataan keterangan tulisan gambar logo klaim dan atau visualisasi yang tidak benar ya, dan menyesatkan. Persyaratan keterangan tulis gambar logo klaim dan visualisasi yang memuat, ini nggak boleh nih ya, pernyataan bahwa pangan olahan mengandung satu gizi lebih unggul daripada pangan olahan lain, ini nggak boleh. Pernyataan bahwa pangan olahan dapat menyehatkan, itu nggak boleh. Dan berfungsi sebagai obat, itu nggak boleh. Jadi kalau misalkan masih ada yang pakai ini, jangan ya, jangan diulangi. Oke, jadi kalau misalkan bubur manfaatnya mengenyangkan, itu nggak apa-apa ya, itu kan bukan untuk kesehatan dan lain-lain. Ini sering nih ya ketemu, saya sering ketemu bukan obat dia, minuman ya. Mungkin jamu misalkan gitu. Jamu pun kita sekarang nggak boleh, kalau di halal itu produk jamu harus ada ininya, kelas tertentu ya, nggak boleh self declare bahkan sekarang kayaknya ya. Ada soal yang ditolak. Kemudian ada iklan pangan olahan. Iklan itu maksudnya di brosur atau apa ya. Ini larangannya. Kalau ada klaim tidak boleh ada klaim ya, berlebihan, melanggar etika iklan, melanggar peraturan, membingungkan konsumen atau mengelabui konsumen bahkan ya. Kemudian ini ada regulasinya, hati-hati ya. Ya, ini saya skip. Ketentuan penggunaan bahasa, wajib menggunakan bahasa Indonesia. Sekali lagi ya. Bahasa asing, bahasa daerah atau istilah yang asing ini harus dipahami secara umum, baik yang ada ataupun tidak ada. Dalam bahasa Indonesia dapat digunakan. Boleh, tapi harus dipahami secara umum gitu. Kemudian dalam iklan secara khusus disampaikan suatu daerah atau ditunjukkan kepada konsumen dari daerah tertentu, iklan dapat menggunakan bahasa daerah. Ini khusus digunakan di Papua, pakai bahasa Papua ya nggak apa-apa. Tapi kalau digunakan secara general Indonesia, ya sayang juga ya kalau misalkan nggak dimengerti iklannya. Oke, ini media periklanannya bisa media cetak, penyiaran, daring, ya daring sekarang banyak banget, banyak daring malah. Medsos, ya medsos juga banyak. Kemudian luring sama komunikasi tatap muka. Wah, ini berarti dari mulut ke mulut nih. Pakai SPG, ya. Kemudian ketentuan pencantuman pesan bagi masyarakat. Tuh, bisa juga dalam bentuk teliti sebelum membeli, baca label sebelum membeli, ya. Yang lain-lain. Informasi halal, kemudian ketentuan pencantuman, baca peringatan pada label. Ya, nanti bisa dibaca-baca yang ini. Oke. Saya lanjut ya. Ini tadi udah ya, kita bahas yang ini, alami, murni ya. Ini untuk yang khusus, ada yang produksi ini. Susu untuk bayi misalkan, makanan tambahan untuk medis misalkan, untuk kebutuhan medis. Ini ada larangannya tuh.
menggunakan pernyataan dan visualisasi yang bermakna hiperbola dan berpeluang untuk ditiru membahayakan. Contoh, visualisasi tubuh membeku, visualisasi oleh orang berkendara dengan tidak sepatutnya. Oh, itu nggak boleh tuh. Berbahaya ya. Naik motor nggak pakai helm sambil berdiri, misalkan nggak boleh. Jadi berlebihan. Ya, nanti bisa dibaca ya Bapak Ibu ya ini ya. Sambil ada pertanyaan, silahkan kalau misalkan ada pertanyaan untuk pelabelan dan iklan. Bapak Ibu Ampun, saya Pak. ya Pak, silakan. mau nanya dong. Ya, Ibu siapa duluan nih? Bu Hera, silakan Bu Hera. Kalau misalnya kita mencantumi misal satu-satunya di Bekasi misalkan kayak begitu gimana Pak? Ada nggak yang lain di Bekasi, Bu? Nggak ada? Misalkan produk kita baru ya nggak ada. Nggak Produk ada kita kok. ini baru punya kita sendiri misalkan gitu. Boleh-boleh aja. Kayak saya kira boleh-boleh aja kalau kalau itu. Satu-satunya di Bekasi, boleh aja sih kalau. Ya, kayak begitu. Nggak apa-apa ya Pak. Ya, apa? Terima kasih. Ya, lanjut Bu. Siapa tadi yang satu lagi yang mau nanya? Dulu Pak, Ya, Bu Sulis. Mangga, Bu. ya eh, berikan Pak mau nanya penjelasan sedikit tentang pengolahan udang sama udang itu standarnya seperti apa? Tentang apa, Bu? Jadi Maaf. udang, udang, Tentang udang. ya pengolahan tentang udang standarnya yang maksudnya standar yang minimalnya itu seperti apa? Gitu. Eh, gimana maksudnya, Bu? Saya kurang paham nih. Pertanyaan ada standar olah. Maksudnya kalau kalau seperti ayam kan eh, harus halal lah. Halal itu Oh masih iya. standar harus Ya, sembelihnya ya seperti intinya gini, Bu. apa? Gitu. Ya, kalau Nah, kalau udah, gitu, kalau untuk dari sisi halalnya, memang semua makanan minuman kan harus ada sertifikat halal ya, Bu ya. ya, Kemudian ya aturan standarnya sebenarnya sama, aturan standarnya sebenarnya sama. Tapi kan kalau udang kan hewan laut ya, artinya hewan iya, air ya. Hewan air kan nggak perlu tetap cara penyembelihan atau apa. Berbeda dengan ayam dan lain-lain itu harus ada penyembelihannya. Tapi kalau untuk halal, semua hewan laut kan kayak ikan-ikanan ya, itu semuanya halal kan. Bahkan bangkainya pun halal dia ya. Artinya boleh dikonsumsi ini, boleh kita konsumsi walaupun dia sudah mati gitu ya. Nah, eh, kalau tata cara untuk produksinya sama aja, seperti ini, seperti apa namanya? Jadi kaidah-kaidahnya sama, perencanaan produksinya sama, ya. Kemudian bahan tambahan pangannya, kemudian perencanaan apa namanya? Proses produksinya sama. Yang berbeda cuma itu aja, Bu, tentang ketentuan kehalalannya kalau misalkan ini ya. Jadi yang penting mengikuti kaidah itu aja, cara produksi pangan olahan yang baik. Itu, Bu. Sama aja Bu ya kalau kan, untuk ininya untuk bahan tambahan pangannya kayak gitu apa namanya pengawetannya sama. kan kita nggak pakai pengawet ya udah dari garam gitu ya Pak. Ya, Garam produksi terasi gitu kan. Cuman kita masih manual, masih tradisional kayak tumbukannya pakai dari kayu, terus itunya pakai batu gitu. oke, nggak apa-apa Bu, nggak masalah. Oh, Maksudnya ininya apa Ibu Ibu udangnya itu Ibu pakai buat ini ya, buat terasi apa gimana Bu? iya, kalau udangnya saya beli dari Pangandaran. Ya, kalau Buat udangnya udang. udangnya kan udangnya dari Pangandaran. Kemudian Iya, menurut saya Ibu produksinya jadi apa udang itu? Dibikin terasi, apa? terasi, Oh, bikin terasi. terasi. Terasi itu kemarin poinnya saya yang paling banyak ditemukan itu pewarna, Bu. Pakai pewarna yang tidak diperbolehkan. Saya nggak tahu pewarnanya apa, saya lupa ya. Tapi ada pewarna yang tidak diperbolehkan tuh yang jadi merah tuh ya. Jadi bikin udang itu apa kan kelihatan merah tuh. Nanti Ibu cek ya pewarnanya. Jadi ada fokus tersendiri kalau dalam pembuatan terasi. Makanya saya hindari tuh Bu kalau misalkan terasinya warnanya merah ini merahnya aneh gitu, biasa saya hindari tuh. Paling itu sih ini apa namanya? Yang apa namanya? Yang jadi fokus ya. Bahan tambahan pangannya sih Bu itu yang jadi fokus itu kalau Cuman menurut. garam aja. Gimana Bu? Bu Sulis? Mic-nya masih Kita, oh iya, kita nggak pakai pewarna Pak.
Oh iya, Tambahannya cuma garam sama penyedap aja. oh iya, ya aman Bu, Jadi aman. ya, maksudnya saya yang standar itunya produksinya itu kan saya memakai itu yang manual gitu Pak. Ya, Eh, apa memang diperbolehkan gitu loh. memang untuk apa namanya untuk PIRT itu syaratnya nanti kita bahas ya, tapi saya spill sedikit. Untuk PIRT itu memang prosesnya manual ya, nggak boleh pakai mesin otomatis. Jadi misalkan kita tumbuk, misalkan kita dengan apa coet gitu ya, cobek gitu ya, Iya. tempat cobek namanya. Itu boleh, memang seperti itu. Kalau misalkan pakai blender boleh itu semi otomatis ya, masih boleh dipakai blender misalkan. Tapi kalau misalkan udah pakai conveyor atau apa itu udah bukan PIRT lagi ya, udah mesti minimal BPOM MD kalau itu. Demikian Bu jawabannya. Ya, Jadi terima memang kasih pakai Pak. tradisional caranya, cara manual. Oke, yang lain silakan. Bapak Ibu di grup WhatsApp grup saya share absensi hari ini, jadi sambil mengisi absensi mungkin boleh diperbolehkan, silakan di WhatsApp grup bisa dibaca. Oke, cukup ya. Kalau cukup kita beralih ke materi berikutnya. Ini udah hampir jam 3 sore nih. Tidak terasa ya. Kita lanjut ke ini ya, ke apa namanya, ke slide berikutnya tentang penerbitan SPP IRT. Bapak Ibu bisa lihat ininya, apa namanya, tampilannya di layar masing-masing. Kelihatan? Halo, halo. Kelihatan, Pak. Oke, siap. Kelihatan ya. Baik, kita Kelihatan sambil Pak. ke materi berikutnya. Ini tadi ada yang bertanya-tanya nih. Saya ingat masih punya 2 hutang tadi ya. Mengenai ini, apa namanya, izinnya apa? Tadi yang bubur ayam ya. Sama satu lagi siapa ya tadi ya? Ya, kita akan bahas mengenai SPP IRT. Izin edar lah, secara umum ya. Nanti sedikit saya spill secara umum. Ya, oke. Nah, dulu namanya SPP IRT itu apa? Sertifikat Pangan Produksi Rumah Tangga ya, SPPIRT. Sekarang singkatan ini. Jadi jangan apa namanya? Jangan bingung, sekarang namanya Standar Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga. Jadi ini kita berkomitmen sebenarnya untuk membuat pangan olahan industri rumah tangga yang baik dan benar gitu ya. Makanya di sini sekarang namanya Standar Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga, SPPIRT, panjang ya. Penerbitannya ada di OSS RBA. Jadi kita kan bikin NIB, ya. Siapa yang belum punya NIB? Ayo ngaku. Yang belum punya NIB segera bikin ya, karena nanti untuk penerbitan SPP IRT, kita mau bikin perizinan izin edar BPOM itu semuanya sekarang dari NIB. Nah, jadi kalau misalkan belum, nanti setelah ini boleh nanti berkomunikasi lagi di grup. Untuk yang tadi belum punya halal misalkan, belum punya NIB, belum punya ini SPP IRT yang diterbitkan dari OSS RBA, boleh nanti kita diskusi lagi di grup ya. Baik, kita bahas perizinan dalam sektor obat dan makanan ya, ada BPOM nih. Nanti dipisah-pisah ya Pak Ibu ya. Pisah-pisah ada macam-macam ininya apa namanya jenisnya ya. Yang kita bahas, nah ini ada pangan olahan terkemas. Ini pangan olahan terkemas ini ada BPOM, ada MD, ada ML. MD ini berarti untuk yang dalam negeri, ML ini untuk yang impor ya. Kemudian kalau ada untuk PIRT itu adanya di kewajibannya atau ranahnya itu Pemda, kabupaten, kota ya. Jadi kalau misalkan tadi ada contoh itu ada di provinsi atau di mana. Jadi dari Dinkes biasanya, Dinkes atau PTSP dari Pemda kabupaten atau kota ya. Kemudian kalau pangan segar contohnya sayuran ya, contohnya ya, itu dari Kementerian Pertanian. Kalau pangan siap saji, bubur ayam tuh contohnya tadi tuh ya, dari Dinas Kesehatan, namanya sertifikatnya sertifikat layak hygiene ya, layak hygiene. Nah, jadi tadi ibu yang nanya apa namanya, bubur ayam gimana bisa PIRT nggak? Nggak bisa ya PIRT untuk bubur ayam. Ya, bubur ayam itu masuknya sertifikat layak hygiene ya. Kemudian pangan mengandung herbal, contoh apa? Obat tradisional, jamu contohnya.
itu harus ke Badan POM. Jadi ada masuknya ke obat ya kalau herbal. Jadi sampai sini oke ya. Sampai sini oke ya. Tadi silakan ada Bu Mercy mau nanya, Bu Mercy, silakan. Ya, Bu. Jadi Mercy masuknya izinnya kemana, Pak? Ibu tadi apa? Bubur ayam Ibu ya? Bu, ini kita mikirnya gresek-gresek nih. Nah, Ibu berarti kalau siap saji, Ibu datangnya ke Dinas Kesehatan, ke Dinkes. Ke Dinkes minta fasilitasi namanya sertifikat vaksin, ya, SLH. Gimana, Bu? Ibu kurang jelas, Bu. Mohon maaf. Gimana, Bu? Masih kurang jelas, Bu. Mungkin bisa diketik di chat, Bu ya. Tunggu, Pak. Ya, Pak. Ya, bisa diketik di chat ya, Bu ya. Kurang jelas suaranya. Ya, jadi saya ulangi untuk yang PIRT itu makanan olahan terkemas. Nanti saya jelasin lagi ya. Oke, lanjut ya. Lanjut dulu ya. Ini sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (PIRT) jadi sertifikasi pemenuhan komitmen produksi pangan olahan rumah tangga. Ini berdasarkan lampiran PP nomor 5 tahun 2021 ya. Kemudian ini dasar hukumnya ya, tidak ada di Postes, ini cukup mengetahui. Kemudian ketentuan terkait industri dan produk IRT. Industri rumah tangga pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal. Nah, menjawab ya tadi ya, tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan manual hingga semi otomatis. Jadi tadi yang produksi apa namanya? Produksi dari udang tadi ya. Nah, itu juga IRTP masuknya. Kemudian sarana ini yang contoh yang tidak termasuk IRTP, industri rumah tangga pangan, tidak termasuk apa? Contoh yang paling kiri itu beroperasi bukan di rumah, tapi di pabrik gitu ya. Atau dia punya dapur terpisah dari rumah, maka itu bukan IRTP. Beroperasi di mall udah jelas bukan rumah ya, berarti bukan IRTP. Menggunakan pelat otomatis nih, pakai konveyor dia, nah, berarti bukan IRTP. Jadi syaratnya itu. Kemudian kalau yang dapat didaftarkan untuk SPP IRT gimana? Jadi dibedakan antara IRTP dengan yang bisa didaftarkan sebagai SPP IRT. Ketentuannya, pertama sesuai dengan kelompok jenis pangan BPOM 22 tahun 2018 per BPOM ya. Kemudian produk pangan olahan kering. Jadi nggak boleh yang cair, nggak boleh. Jadi minuman nggak boleh dong. Ya, harus kering. Dan masa simpannya lebih dari 7 hari pada suhu ruang. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu bikin kue basah itu tidak harus punya SPP IRT. Bubur ayam tidak harus punya SPP IRT ya. Pangan terkemas dan berlabel merupakan pangan produksi dalam negeri bukan pangan impor. Tidak boleh mencantumkan klaim. Jadi kalau misalkan punya serbuk jahe misalkan, serbuk minuman jahe, boleh PIRT, boleh, tapi tidak boleh mencantumkan klaim. Untuk obat nafsu makan, menggemukkan badan nggak boleh ya. Nah, tidak boleh ada cantumkan klaim kesehatan. Nah, ini ada 11 jenis dari olahan daging kering, boleh abon sapi, dendeng boleh pakai PIRT. Hasil olahan perikanan termasuk moluska, krustase dan Echinodermata ya. Kemudian hasil olahan unggas dan telur. Hasil olahan buah, sayur dan rumput laut, tepung dan hasil olahannya, minyak, gula, kembang gula, coklat, kopi dan teh kering, bumbu dan rempah, minuman serbuk dan botanikal. Kemudian hasil olahan biji-bijian, kacang-kacangan dan umbi. Ya. Masuk yang mana Bapak Ibu nanti ya? Nah, kalau tadi contohnya itu masuk ke mana? Masuknya ke ini ya, hasil olahan perikanan tadi ya. Kalau yang udang itu terasi ya, masuknya ke situ. Bawang goreng masuknya bumbu dan rempah masuknya. Sambal juga bisa ya, masuk bumbu dan rempah. Bumbu dan bukan 11 ya, Pak? 11 biji-bijian kacang. Oh, Ibu sambalnya sambal apa gitu ya? Kalau Ibu sambal apa? Enggak, saya bawang goreng tuh, bawang goreng. Bawang goreng. Bawang goreng masuknya itu. 9 apa 11? Ibu masuk kalau bawang goreng, saya biasa masukin ke bumbu dan rempah, Bu, karena kan dia untuk itu ya, untuk nambah cita rasa ya kalau bawang goreng misalnya.
Biasanya saya masukin ke industri bumbu dan itu ya, biasanya bumbu dan rempah biasanya. Oke ya, jadi hanya ini yang masuk ya. Di luar ini berarti nggak bisa PIRT. Nah, jadi syaratnya tadi yang ini ya, yang ada 7 hari makanan kering ya, pangan kering, terus terkemas, ada labelnya, ya kemudian dari dalam negeri dan tidak boleh mencantumkan klaim, kemudian sama 11 jenis pangan ini boleh dipakai untuk PIRT. Di luar ini gimana? Nggak bisa ya. Lanjut ya. Ini yang tidak diizinkan. Pangan olahan tertentu diperuntukkan bagi konsumen kelompok tertentu ya, atau rentan penyakit. Contohnya untuk bayi, balita misalkan. Kemudian pangan steril komersil, ini nggak boleh. Ini contohnya apa nih? Apa sih nih? Ya itulah pokoknya. Kemudian yang diproduksi dengan pasteurisasi. Ya, kemudian dengan pembekuan, frozen food udah nggak boleh pakai PIRT. Ya. Karena masa simpannya juga kan nggak bisa ini ya, harus di tempat freezer terus ya. Resiko tinggi, contohnya nugget, bakso, sosis, minuman cair, tuh minuman pasti cair ya. Emang ada minuman padat ya. Nah ini nggak boleh pakai PIRT. Ini karena resiko tinggi terhadap cemaran bakteri biasanya. Maka tidak bisa PIRT, harus BPOM ya. Kemudian yang diklaim ya, klaim misalkan tidak digunakan untuk steril komersil, tidak digunakan untuk pangan yang sterilisasi komersil atau pasteurisasi. Ini yang kemasan pangannya ya. Kemudian kemasan PIRT. Ya, kemasan. Oke, ini SPPIRT-nya. Tingkat risiko perizinan menengah rendah, kemudian non KBLI. Ini nanti diurusnya di OSS ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan ada yang belum, nah untuk yang saya cerita sedikit, nanti bulan sekarang masih Februari, Maret ya. Maret tanggal 6 dan 7, Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi itu mengadakan kegiatan penyuluhan keamanan pangan PKP. PKP ini salah satu apa ya, persyaratan untuk nomor sertifikat PIRT Bapak Ibu tervalidasi ya. Jadi kalau kita pengajuannya kita bisa melalui OSS. Pengajuannya kita melalui OSS nih. Ini caranya ya. Permohonannya melalui OSS, login ke OSS ya, atau datang ke DPMP TSP. Di Kabupaten Bekasi bisa datang ke Dinas DPMP TSP atau bisa ke Lotemat, itu ada apa namanya, MPP ya, Mall Pelayan Publik, di situ ada DPMP TSP. Bisa diminta untuk kalau bersedia ya orangnya ya, nanti bisa bersedia untuk dibuatkan nomor SPPIRT. Ini bisa langsung terbit Bapak Ibu ya. Sehari ini bisa langsung terbit. Ya, persyaratannya apa? Persyaratannya tadi udah ada label kemasan dan lain-lain. Yang tadi itu mesti dipenuhi, yang tadi saya cerita pelabelan itu terutama ya. Sama CPPOB-nya apa namanya, dipenuhi. Kemudian yang termasuk 11 golongan tadi dan 7 kriteria tadi ya. Kemudian setelah itu, diurus di OSS ya, diinput di OSS, itu nanti Bapak Ibu langsung keluar nomor PIRT-nya dan bisa digunakan untuk jualan langsung ya. Tapi dia hanya berlaku 2 kali 3 bulan. Ya. Karena di situ ada tiga dulu ya. Sebentar. Harus diperiksa dulu dia. Periksaan IRTP hasil level 1 dan 2. Ini label udah tadi kita bahas. Bisa adakan kelas khusus untuk ING. Bentar. Nah, ini contohnya ya, kita masuk ke aplikasi OSS ya. Kewajibannya masuk ke oss.go.id ya, kemudian masuk buka sppirt.pom.go.id ya. Kemudian nanti diisi di sini semuanya. Kalau semuanya diisi, nanti di situ termasuk pemilihan jenisnya, kemudian labelnya harus dicantumkan ya. Ada contoh label yang mesti kita upload ya. Nah, ini kemudian pengajuan SPPIRT, input datanya, kemudian input label produk ya, termasuk halal dan lain-lain. Kalau udah diinput, maka sistem akan menganalisis apakah bisa diterbitkan atau enggak. Kalau terbit berarti SPPIRT terbit ya. Nah, setelah SPPIRT terbit ini, maka kita harus laporan ke Dinas Kesehatan masing-masing kota kabupaten untuk mendapatkan fasilitasi yang tadi saya bilang. Kalau bulan Maret nanti ada sertifikasi
PKP namanya, penyuluhan keamanan pangan. Ada dua, pokoknya SPP IRT terbit, satu. Kemudian yang kedua, pelaku usaha ini mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Nanti dapat sertifikat. Yang tadi saya bilang ada sekitar 7 modul belajar ya. Hari ini kita belajar 3 dulu ya. Nanti di sana 7. Ini akan diulang lagi materi ini nih. Nah, setelah dilakukan 7 itu, kemudian nanti Bapak Ibu mengerjakan post test. Kalau nanti nilainya cukup, maka terbit sertifikat namanya PKP. Nah, setelah terbit sertifikat PKP, Bapak Ibu minta dikunjungi oleh Dinas Kesehatan, datang ke tempat produksi Bapak Ibu di rumah berarti, karena kan PIRT ya. Untuk dikunjungi di sana atau diverifikasi, istilah diverifikasi validasi ke lapangan. Kalau udah oke, maka terbit nomor SPP IRT yang berlaku seterusnya. Nah, seperti itu kurang lebih prosesnya ya. Kurang lebih ini contoh sertifikasi SPP IRT-nya ya. Oke, jadi ini pengawasannya kalau SPP IRT itu di Dinas Kesehatan. Ya, ini klik singkatannya kemasan, label, izin edar, dan kedaluarsa. Jadi kalau misalkan kita mau ngecek kemasan ya, kondisinya baik, jadilah konsumen cerdas gitu ya. Cek kemasannya, kondisinya baik, kemudian label terbaca semua informasi pada label produk yang tadi ada 9 ya ketentuannya. Kemudian izin edarnya mencantumkan PIRT misalkan atau BPOM, dan ada tanggal kedaluarsanya ya. Kemudian ini yang saya cerita tadi ya, ada apa namanya, bisa belajar Bapak Ibu di salah satu yang bagus menurut saya nanti referensi itu adalah Istana UMKM, khusus untuk UMKM makanan minuman, itu banyak sekali informasi yang ada di sana ya. Baik, ini sudah semua materi untuk PIRT sudah selesai. Jadi setelah hari ini Bapak Ibu udah tahu ya berarti ya masuk PIRT apa enggak gitu produk saya. Kalau masuk PIRT berarti saya sarankan Bapak Ibu mengikuti pelatihan PKP. Untuk Kabupaten Bekasi sendiri, saya udah diskusi dengan Dinas Kesehatan. Nanti kita fasilitasi Bapak Ibu yang mau ikut pelatihan PKP ya. Nanti datanya saya bisa serahkan ke Dinas Kesehatan, biar bareng-bareng nih. Syukur-syukur dari grup kita ini, ya, dari grup kita yang semuanya yang kriterianya PIRT bisa ikut tuh pelatihan PKP ya. Dapat sertifikat PKP semua sehingga bisa terverifikasi nanti nomor PIRT-nya. Oke, sampai sini dulu silakan. Ada yang mau bertanya? Nanti setelah ini ada post test ya. Harus lebih bagus dari pretest nilainya. Pak, saya tadi telat masuk nggak ikut pretest, Pak. Nggak apa-apa. Kan post testnya ikut, boleh ya. Oke, siap. Ya, Pak, tadi yang PKP, sorry Pak, bulan apa Pak? bulan Maret besok. Maret atau Mei ya? Bulan Maret. Oh, Maret ya. Nah, Oke. jadi makanya saya Februari ini harus menyerahkan ini nih. Menyerahkan data-data yang hari ini ikut, yang kira-kira sesuai dengan sesuai dengan kriteria PIRT. Maka saya serahkan datanya ke Dinkes ya, untuk di follow up siapa yang kira-kira bisa mengikuti mengikuti PKP gitu. Oh, oke, baik Pak. Makasih. Mau ikut ya Pak? Sama Mbak Astrid. Ya, Mbak Astrid. Ya, harus bikin ini ya nanti ya, harus bikin PIRT-nya di OSS ya, yang mau ikut. Oke Pak, siap. Pak Usop, Gimana aku Bu nanya Mercy? lagi. Ya, Aku Mangga, Bu. kan memang bubur ayam itu kan menu utama ya, menu utama yang ada di setiap Pak. Tapi Ya. aku yang menanyakan satu kali kan cuman boleh nggak pakai surat edaran. Izin edar aku nggak usah pakai maksudnya kan ya Ya, Pak. nggak perlu Bu. Harus pakai. Untuk bubur ayam nggak perlu. Tapi kan harus ada halal aja kan. Ya. Tapi kalau kayak es teh atau nasi uduk atau lain-lainnya bagaimana Pak? Sama aja. Sama Bu, kalau Cuman pakai kan halal doang. makanan siap saji ya, makanan siap saji itu tidak perlu ini tidak perlu PIRT, tidak perlu izin edar maksudnya. Kecuali kalau Ibu misalkan bikin keripik singkong atau apa itu harus pakai izin edar Bu. Oh gitu. Pak, terus satu lagi, kalau kita minta dapat label halal itu untuk berapa produksi sih Pak? Satu produksi aja atau bisa rame-rame Pak? Untuk semua produk Ibu harus daftarkan ininya halalnya Bu.
Nah, kalau yang self declare itu yang kemarin yang difasilitasi oleh BPJPH, ya. Jadi sertifikasi halal itu ada 2 jalur ya Bu ya. Ada yang self declare, ada yang reguler. Kalau reguler itu kita bayar sendiri Bu. Nah, kita bayar sendiri. Ada untuk self declare itu dibayarin sama BPJPH ya, dari anggaran dari BPJPH. Itu boleh mengajukan untuk tiga kategori ya, tiga kategori atau tiga kelas, 3 jenis gitu, 3 jenis, misalkan kerupuk dan keripik, kemudian ada makanan siap saji misalkan, kemudian minuman, contoh industri minuman, jadi 3. Nah, masing-masing jenis ini ibu boleh mendaftarkan 10 produk maksimal. Jadi satu UKM itu bisa sampai 30 kalau misalkan memang punya semua ya 30-nya. Misalkan saya punya minuman, punya jus mangga, jus jeruk, jus Terus jambu, kalau itu mesti didaftarkan semuanya. Oh gitu. Terus kalau Mercy kan udah daftar di Jakarta nih, Mak. Kalau terus aku Ya. mau ikut ke Bapak masih bisa nggak sih, Pi? Apa Bapak harus nunggu dari Jakarta, Di, Pak? di sananya sudah didaftar atau belum? Kalau sudah, berarti sudah terbit belum? Kalau belum terbit, biasanya kita masih bisa masuk, Bu. Atau kalau sudah disubmit, kita nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Jadi tunggu terbit kalau udah disubmit, kalau udah diajukan Kalau gitu ya. kalau aku sih belum terbit sih. Kalau belum Baru terbit pun sudah mengajukan aja, diajukan tapi atau kita belum? kemarin sempat Kalau sama si yang ngurusin udah diajukan, kita nggak bisa ubah, Bu. Tunggu dia terbit gitu. Tapi kalau misalkan belum sempat diajukan, bisa kita ajukan, minta saya mau ini gitu. Jadi semua. Cuman memang inputnya kan banyak ya Bu ya. Mungkin perlu waktu si apa namanya? Si pendamping halal ini kan perlu meluangkan waktu ya. Contoh misalkan kayak saya nginput untuk 1 hari itu paling maksimal bisa 5 orang Bu, saya atau 4 orang gitu 1 hari. Untuk satu produk ya, kalau misalkan ibu mau masukin 10 gitu. produk ya seharian ibu semua, cuman masukin ibu doang gitu. Itu yang perlu apa namanya? Dan harusnya memang input itu kita sendiri ya Bu ya. Artinya ngurus itu kita sendiri karena pendamping itu hanya meriksa gitu, mendampingi, menjawab pertanyaan gitu aja. Demikian Bu, ini Bu Mercy. Bapak mau nanya, Pak. Ya, silakan Bu Ida. Kemarin itu waktu saya ngurus NIB itu kan KBLI-nya itu termasuk jenis makanan kering ya, makanan-makanan kering gitulah, kue-kue kering kayak gitu. Jadi nanti kalau yang makanan kering itu nanti kan arahnya kita ngurus perizinan PIRIT ya. PIRT ya Bu. Iya, terus kalau makanan kering itu apakah juga harus mengurus halal juga, Pak? Iya Bu, semua makanan kan harus ada sertifikat halal. Oke. Nah, terus pertanyaan saya yang kedua itu di samping makanan kering, saya juga punya usaha kayak makanan siap saji gitu, Pak, kayak burger, kebab kayak gitu. Itu yang usaha saya yang saya tekunin sehari-hari malahan. Cuman di dalam NIB-nya kan nggak dicantumin, Pak, waktu itu. Terus gimana, Pak, itu? Apa saya harus bikin NIB baru lagi untuk usaha yang makanan siap saji itu, atau nanti tinggal ditambahkan? Tinggal Atau ditambahkan Bu. bagaimana Jadi itu? NIB itu apa namanya? NIB itu sekali satu orang cuma bisa bikin 1 kali Bu. Oh, Nah, jadi untuk usahanya sendiri, jenis usahanya sendiri bisa banyak. Jadi misalkan Ibu bisa daftar, Ibu punya makanan snack misalkan ya. Snack itu ya. misalkan kerupuk keripik. Kemudian ada jenis kue-kuean, kue roti dan kue. Kemudian Ibu Oh, punya gitu. bumbu ya kan. Jenis bumbu itu bisa Bu, bisa sampai 20 bisa kalau di NIB ya. Kalau Oke. untuk halal tadi ada 3 jenis maksimal dan masing-masing jenisnya maksimal 10. Gitu Oke. Bu. Berarti kalau yang untuk makanan siap saji itu mungkin nanti perizinannya yang apa tadi, Pak? Siap saji SLH Bu, sertifikat layak izin itu ada di Iya, monitor. itu seperti berarti termasuk burger, kebab itu ya, Pak, nanti Iya betul, masuk ke situ. sertifikat layak izin. Tapi sebenarnya untuk UMKM kita belum harus untuk memiliki sertifikat layak izin. Kalau misalkan sudah siap ya silakan. Ya itu lebih bagus lagi gitu ya. Nah, gitu. Iya, terima kasih, Pak. Sama-sama Bu. Enggak yang lain silakan. Ya. Tapi kalau nggak bikin surat layak izin nggak apa-apa juga kan Pak kalau makanan siap saji. Ya, untuk UMKM sekali lagi masih diperbolehkan. Untuk ini apa namanya yang belum punya sertifikat layak izin nggak masalah. Oh gitu.
Pak Usup, kalau misalnya nanti aku japri ke Pak Usup ya, aku kasih nomor NIB aku, nanti tolong liatin apakah udah diproses di Jakarta apa belum. Kalau memang udah diproses, aku lanjut. Kalau memang belum proses, aku minta tolong Pak Usup aja, bisa kan Pak? Boleh Bu, boleh. Nanti saya cek bisa. Bisa saya cek. Terima kasih Sama-sama Pak Bu. Usup atas undangannya. Sama-sama Bu. Ya. Silakan yang lain. Iya, Bapak izin tanya. Bu Silakan Bu Narsi, Narsi. Bu Narsi, ya. Kan kemarin saya kan niat mau ikut PKP. Ya. Syaratnya terus udah ada halal, terus juga udah dapat PRT ya. Ya. Sedangkan halalnya kan masih on proses. Itu gimana, Pak? Halalnya nggak masalah Bu, nggak masalah. Ibu ikut aja. Kalau halal nggak masalah. Oh Masih on gitu. proses nggak masalah. Tapi kita Itu perizinan udah dulu. daftar PRT dulu di itu USS itu. Daftar PRT dulu, betul. Daftar PRT dulu. Iya. Ya. Oh berarti misalnya halalnya masih on proses nggak apa-apa ya? Sama kalau Bu, ya. Untuk teman-teman yang belum daftar PIRT, nanti segera, nanti mungkin kita diskusi di grup ya, bagaimana caranya kita bisa bikin PIRT di OSS ya. Apalagi kalau misalkan belum punya ini Ben ya, mesti dibikin nih dari sekarang ya, itu wajib. Ya, ya udah. Makasih Pak. Sama-sama Bu. Yang lain mungkin kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Cukup ya? Kalau nggak ada, kita mungkin bisa kita on cam, kita ini apa namanya, foto bersama ya Bapak Ibu, buat laporan nanti ke Dinas Kesehatan ya. Silakan, mungkin bisa diaktifkan kameranya. Ya, baru kelihatan gantengnya Pak Lanin. Ya, sudah siap. Ini banyak yang belum on cam nih. Kita tunggu ya. Enggak, kalau misalkan mau ada yang nanya juga nggak apa, silakan. Oke, kalau sudah siap, sebentar, saya siap-siap dulu. Kalau sudah siap, saya hitung ya. Oke, saya hitung 3. Ini slide pertama, ada 2 slide ya Bapak Ibu. Slide pertama saya hitung, senyum, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Kemudian untuk slide yang kedua, untuk yang slide yang kedua, 1, 2, 3. Oke, cukup, sudah. Baik Bapak Ibu, saya kira untuk materinya, ini masih ada yang mau masuk juga. Untuk materinya cukup. Oh iya, sebelum saya lupa ya, saya akan share di grup WhatsApp aja kayak, atau saya share di sini deh. Untuk ininya ya, untuk apa namanya, post-test, karena harus mengerjakan post-test setidaknya ya. Jadi saya, untuk presensi apakah sudah semua mengisi presensi? Daftar Sudah. kehadiran? Sudah. Ya, yang belum silakan diisi daftar Sudah. kehadiran. Ya. Udah ya? Udah ya. Oke, kalau sudah, alhamdulillah. Untuk yang belum, silakan diisi. Nah, ini post-testnya silakan dikerjakan, ada di itu, ada di apa namanya? Ada di chat di Zoom-nya ya. Sambil saya baca pertanyaan, tadi ada pertanyaan kayaknya di sini. Oke, ini ada beberapa pertanyaan, maaf, saya baru baca nih ya. Saya ikut pelatihan PKP, ya boleh Bu. Nanti